Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han meminta misi ke Menara Hangqi karena kebutuhannya untuk menerobos ke Dewa Emas Mutlak. Fang Han pun ikut misi untuk membunuh penguasa naga Ao Shizuan yang sangat berbahaya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dua artefak abadi tingkat menengah, terutama di dalam kantong ibu segudang, yang berisi kekayaan yang terkumpul dari Tuan Muda Tulang Putih, Gu Fen, termasuk berbagai macam bahan dan pil. Buka untukku. Fang Han menunjuk ke kantung itu, dan seketika itu juga, sebuah urat spiritual tingkat 2 muncul dari dalamnya. Urat spiritual ini berwarna merah darah, seolah-olah telah dimurnikan oleh ilmu sihir iblis. Memurnikan urat roh dengan ilmu sihir iblis sungguh sia-sia. Dia meraihnya dengan tangannya, dan api sejati Luo Agung yang tak terhitung jumlahnya melesat ke atasnya. Seketika, urat roh itu berputar, dan aura jahat merah darah di atasnya perlahan menghilang, berubah menjadi putih murni. Kemudian diserap ke dalam kerajaan kosmik Fang Han sendiri. Banyak sekali material, seperti gelombang pasang, menyembur keluar dari kantung induk segudang, tetapi Fang Han menghembuskan napas, dan material-material itu secara bertahap berubah menjadi naga sejati. Ini adalah karya seni, berbagai transformasi menjadi naga, lagi. Namun, naga-naga yang bertransformasi dari harta karun 8 pagoda Buddha biasa membawa aura naga leluhur primordial. Tetapi naga-naga yang ditransformasikan Fang Han sekarang tidak hanya memiliki aura naga leluhur primordial tetapi juga aura penciptaan. Naga-naga sejati ini, ketika bertransformasi, secara halus muncul sebagai pasangan, satu dengan aura primordial, dan satu dengan aura penciptaan. Dua naga yang bergabung. Naga penciptaan. Fang Han awalnya sedikit terkejut, lalu diliputi kegembiraan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan penciptaan telah meresap ke dalam 8 fusus Buddha dan bergabung dengan kekuatan naga, menandai awal dari integrasi sejati kedua harta karun tertinggi ini. Tangannya segera mulai mengubah berbagai mantra, mengendalikan aliran naga sejati untuk memasuki kedalaman 8 Buddha fusus, memadatkan esensi mereka dan mengubah bentuk mereka. Selama misinya beberapa hari terakhir, dia juga telah mengumpulkan banyak material untuk meningkatkan harta karun sihir. Sekarang, semuanya telah berubah menjadi naga sejati, menjalani pemurnian dan penggabungan. Kerajaan Ilahi Iblis Bintang. Kantong induk segudang. Akhirnya, saat seluruh 8 Buddha fusus memancarkan cahaya yang sangat besar, dengan satu genggaman, Kerajaan Ilahi Iblis Bintang meleleh sepenuhnya, berubah menjadi naga iblis yang sangat besar, melilit tubuh utama 8 Buddha fusus sebelum melebur ke dalamnya. Tubuh utama pagoda segera diselimuti oleh hukum abadi emas yang padat dan bintang-bintang besar. Kantung induk segudang, setelah perjuangan terakhir, berubah menjadi naga induk dan melilitnya. Fang Han terus-menerus memuntahkan aliran energi vital yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, tubuh utama 8 Buddha fusus bergetar dengan suara mendengung, langsung naik ke peringkat artefak abadi tingkat menengah. Dalam sekejap, aturan alam surga terdistorsi oleh gelombang kekuatan naga, dan naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya turun dari kehampaan, memasuki tubuh Fang Han. Dalam sekejap, Fang Han merasakan kekuatannya bertambah, setiap pukulan dan tendangan membawa kekuatan dahsyat tertinggi dari miliaran roh naga dari era purba kuno. Dia tampak telah berubah menjadi leluhur naga yang sejati. Aku telah memperoleh banyak hal. Sepertinya aku perlu mengumpulkan lebih banyak material untuk mengubah ke-8 Buddha fusus menjadi artefak abadi tingkat menengah terlebih dahulu. Dengan ini, Fang Han baru meningkatkan satu badan pagoda utama. Masih ada 8 harta sihir lainnya, bola takdir, gendang malam, lonceng pagi. Harta karun sihir 5 elemen, terintegrasi ke dalam seni 5 elemen agung. Fang Han meraihnya dengan tangannya, dan cincin harta karun artefak abadi tingkat rendah 5 elemen agung, yang diperolehnya sebagai hadiah karena membunuh 72 iblis bintang, langsung meledak, berubah menjadi aliran ki 5 warna yang sangat besar yang memasuki alam semesta kelahirannya di dalam tubuhnya. Seni 5 elemen agung, yang sebelumnya tertidur, meraung hidup, menyerap semua ki 5 warna dan kemudian berevolusi menjadi cahaya cemerlang yang berwarna-warni. Warna-warna yang memukau ini memasuki berbagai titik akupunktur di tubuh Fang Han. Retak, retak. Tubuh Fang Han sebenarnya mulai mengkristal, menunjukkan kecenderungan untuk berubah menjadi kristal penciptaan, mirip dengan bagaimana kuas kaisar manusia berubah setelah menyerap pecahan artefak ilahi penciptaan. Saat ini, jika seorang dewa emas yang tak tertandingi datang dan mengamati tubuhnya dengan hukum dewa emas, mereka akan menemukan bahwa daging dan darahnya semuanya berubah menjadi kristal-kristal kecil. Setiap butiran kristal, jauh lebih kecil daripada debu ruang angkasa terkecil sekalipun, ketika diperbesar miliaran triliunan kali, akan menjadi kerajaan ilahi. Dengan kata lain, tubuh Fang Han saat ini terdiri dari kerajaan-kerajaan ilahi kecil yang tak terhitung jumlahnya, bukan lagi hanya daging dan darah.
Dia telah mengubah daging dan darahnya menjadi kerajaan ilahi. Ini adalah metode yang bahkan para dewa emas pun tidak mampu mencapainya. Tak seorang pun menyangka bahwa seni 5 elemen agung milik Fang Han, setelah menyerap 5 artefak abadi 5 elemen, akan mengalami transformasi sedemikian rupa, merangsang berbagai potensi di dalam tubuhnya. Bahkan Yan, melihat perubahan pada daging dan darah Fang Han, terus menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Fang Han, daging dan darahmu, bahkan tulangmu, semuanya telah lenyap, berubah menjadi kerajaan kristal. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan kultivasimu? Kaulah yang kultivasinya salah. Seni 5 elemen agung adalah fondasi dari segalanya. Dengan ini, aku telah mengkultivasi seni 5 elemen agung hingga kesempurnaan tertinggi, merangsang potensi yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhku. Sekarang tubuhku sendiri hampir menjadi harta karun magis, harta karun yang mirip dengan struktur embrionik artefak ilahi penciptaan. Tidakkah kau melihat penampilan sayap kebebasan? Banyak bulunya terdiri dari banyak kerajaan ilahi, bukan? Beginilah cara ia mempersiapkan diri untuk naik menjadi artefak ilahi penciptaan. Fang Han mencemooh, tubuh fisikku sekarang sangat kuat, sangat kokoh. Ketika terurai, ia merupakan kerajaan ilahi yang tak terbatas, ketika disatukan, ia merupakan penguasa penciptaan yang sempurna. Kuat, memang sangat kuat. Ini kartu trufmu, kartu truf yang kau persiapkan untuk menghadapi Chen Xin, kan? Tepat sekali. Tanpa bisa menggunakan 33 harta karun tertinggi langit, mengungkapkan sayap kebebasan, dan banyak rahasia lainnya, akan sangat sulit untuk mengalahkan Chen Xin, kata Fang Han. Namun, tubuhku saat ini telah mengubah daging dan darah menjadi kristal kerajaan ilahi. Bahkan jika dia mencoba membunuhku dan menyerang tubuhku, dia tetap tidak akan bisa melukaiku. Paling-paling, dia akan menghancurkan beberapa kerajaan ilahi, yang akan beregenerasi dan tumbuh kembali dalam sekejap. Selain itu, ini adalah persiapan agar tubuhku benar-benar menyatu dengan 8 fusus Buddha dan 33 harta karun tertinggi langit di masa depan. Pada saat itu, langit dan bumi akan menjadi satu, dan tidak seorang pun akan mampu membunuhku. Dengan kekuatanmu saat ini, menggunakan artefak ilahi penciptaan 33 langit dan melepaskan 33 kali kekuatan tempurmu, bisakah kau membunuh seorang dewa emas sekarang? Tanya Yan. Kenapa kita tidak pergi dan menyergap beberapa dewa emas, membunuh beberapa, menjarah kekayaan mereka, dan memurnikan mereka sampai mati? Apakah membunuh seorang dewa emas itu sangat sulit? Tanya Fang Han. Pada level ini, tidak mungkin lagi untuk menantang dan membunuh musuh di atas peringkatmu. Seorang dewa emas yang tak tertandingi selalu memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Sejujurnya, dewa emas tidak bisa berbuat apa-apa padaku sekarang, tetapi tetap saja mustahil bagiku untuk membunuh seorang dewa emas. Paling-paling, kami akan seimbang. Selain itu, dewa emas juga memiliki tingkatan yang berbeda. Dewa emas terkuat, yang telah mulai memahami hukum leluhur, dapat memusnahkan ratusan dewa emas tingkat rendah. Sambil menarik napas, Fang Han menghitung kekayaan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah periode kultivasi ini, dia tidak memiliki apapun kecuali 49 urat spiritual tingkat 3, 3 urat spiritual tingkat 2, dan 7 pil dewa pertempuran. Sambil menarik napas, Fang Han berdiri. Fang Han, kau mau pergi kemana? Tanya Yan. Masa pengasinganku sudah berakhir. Aku akan keluar jalan-jalan, ke gedung Hongqi, kata Fang Han dengan santai. Apakah kau berpikir untuk menjual beberapa pil dewa pertempuran untuk mendapatkan energi vital urat roh yang cukup? Yan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu tidak disarankan. Masalah di Quanzhou sudah menyebar seperti api. Ada desas-desus tentang Raja Langit Abadi, Heng Budong, yang melawan dewa emas tak tertandingi dan meminum 9 pil dewa pertempuran. Jika kau menjual pil dewa pertempuran sekarang, banyak orang akan mencurigaimu. Itu akan sangat merugikan keberadaanmu di sekte Yuhua. Tentu saja aku tahu itu. Terlebih lagi, avatarku, Heng Budong, menunjukkan kekuatan tempur 33 kali lipat. Jika ada orang yang jeli, mereka akan menyadari bahwa itu adalah kemampuan unik dari 33 harta karun tertinggi surga. Jika sampai ke telinga pengadilan surgawi, mereka mungkin akan menghubungkannya dengan Fang Han. Namun, aku masih perlu pergi ke gedung Hongqi untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan keuntungan apapun. Identitasku saat ini sebagai Feng Yuan sepadan dengan perekrutan besar-besaran gedung Hongqi. Fang Han melompat ke kehampaan dan, setelah beberapa saat, meninggalkan gerbang gunung sekte Yuhua dan kembali ke jalanan kota kuno Zhongzhou. Banyak kultivator terbang bolak-balik, membuat kota itu sangat makmur. Fang Han tiba di pintu masuk gedung Hongqi. Begitu dia muncul, para dewa abadi pria dan wanita di pintu masuk melihatnya dan segera membungkuk hingga ke tanah. Ternyata Senior Feng. Reputasi Senior Feng telah menyebar luas akhir-akhir ini. Oh, Fang Han merasa bingung, tidak tahu mengapa reputasinya menyebar luas. Tepat saat itu, seorang wanita bergegas keluar, tampaknya telah menerima kabar kedatangannya. Dia adalah sosok perkasa dewa emas setengah langkah, Ya Qiong.
Tuan Muda Feng, Anda akhirnya muncul. Kami di Gedung Hongqi telah mendengar tentang perbuatan Anda yang menakjubkan di Sekte Yuhua beberapa hari terakhir ini. Anda membunuh 72 iblis bintang, dan bahkan membunuh putra iblis tua tulang putih. Iblis tua tulang putih itu telah mengetahui bahwa Anda menyergap dan membunuh putranya, dan dia telah mengeluarkan perintah tulang kematian. Siapapun yang dapat membunuh Anda akan menerima penguatan pribadi dan transmisi kekuatan sihir tertinggi darinya. Oh, jadi, apakah Gedung Hongqi Anda menerima tugas ini? Fang Han berkata sambil tersenyum tipis, apakah kau bahkan tidak mampu membunuh Dewa Emas? Bukan begitu. Anda adalah tamu kehormatan tertinggi Gedung Hongqi kami, klien utama. Kami memiliki aturan bahwa kami tidak dapat menyentuh klien utama. Ya Qiong mengundang Fang Han masuk sambil berkata, bagaimana? Apakah identitas tuan muda keluarga Feng yang selamat, yang sektenya dimusnahkan, yang diberikan Gedung Hongqi kami kepada Anda, belum terungkap? Tidak apa-apa. Fang Han menatap pihak Qiong dalam-dalam, seolah merasa bahwa penyebutannya tentang masalah ini mengandung peringatan halus. Namun, tidak masalah jika hal ini terungkap. Aku berada di Sekte Yuhua justru untuk mendapatkan kesempatan naik menjadi Dewa Emas yang tak tertandingi. Selama aku memiliki cukup urat spiritual, begitu aku naik menjadi Dewa Emas, aku bisa pergi kapan saja. Bisa pergi kapan saja. Ya Qiong diam-diam terkejut, memahami maksud Fang Han, dan tak kuasa menahan senyum. Tuan Muda Feng salah paham. Gedung Hongqi kami sama sekali tidak akan menggunakan identitas Tuan Muda Feng untuk rencana jahat apapun. Kami memiliki banyak individu misterius dan bahkan tokoh penting dari Istana Surgawi yang berbisnis dengan kami. Kami dapat menjaga rahasia, jadi Tuan Muda Feng dapat tenang. Baguslah. Fang Han tersenyum dingin, tanpa memberikan jawaban pasti. Bolehkah saya bertanya bisnis apa yang ingin Tuan Muda Feng lakukan dengan kita kali ini? Apa yang ingin Anda jual? Tanya Ya Qiong kepada Fang Han sambil berjalan. Kali ini aku tidak punya apapun untuk dijual. Aku di sini untuk melihat barang-barang bagus apa yang dijual di rumah lelang Gedung Hongqi milikmu, agar aku bisa membeli beberapa. Baru-baru ini, aku perlu memurnikan beberapa harta sihir dan kekurangan bahan. Fang Han berkata sambil berjalan, lalu tiba-tiba berhenti. Tentu saja, aku punya satu barang yang ingin kujual padamu. Aku ingin tahu apakah kau mampu membelinya. Hal apa? Ya Qiong terkejut, lalu tersenyum, tidak ada yang tidak mampu dibeli oleh Gedung Hongqi kami. Sebutkan saja. Diriku sendiri. Fang Han tersenyum tipis. Apa? Ya Qiong tidak mengerti. Saya sendiri, Fang Han mengulangi, Gedung Hongqi Anda memiliki banyak sekali tugas setiap tahun yang membutuhkan para ahli. Bagaimana kalau Anda mempekerjakan saya? Saya membutuhkan banyak energi vital untuk naik ke tingkat Dewa Emas yang tak tertandingi baru-baru ini. Saya dapat menerima misi untuk membunuh Dewa Emas. Apa? Kamu mau menjual dirimu sendiri? Ya Qiong akhirnya mengerti perkataan Fang Han, dia ingin menjalankan misi di Menara Hongqi untuk mendapatkan pil primordial dan urat spiritual. Dia hendak menolak, tetapi ketika mendengar kalimat terakhirnya, dia sangat terkejut, memandang Fang Han seolah-olah dia adalah makhluk aneh. Kau bahkan menerima misi untuk membunuh para dewa abadi emas. Dia membelalakkan matanya. Apa? Kamu tidak mau berbisnis ini? Kamu mungkin sudah melihat kemampuanku. Tidak ada yang layak ditantang di Sekte Yuhua, dan di Sekte Yuhua, ada banyak kemampuan yang tidak dapat saya tunjukkan sepenuhnya, dan saya harus berhati-hati dengan kartu truf tersembunyi saya. Namun di Menara Hongqi, saya tidak memiliki banyak kekhawatiran. Fang Han tertawa, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuh seorang dewa emas? Ini bukan sesuatu yang bisa saya konfirmasi. Aku perlu melaporkan ini kepada atasanku. Ya Qiong membawa Fang Han ke sebuah ruangan yang tenang, di mana dupa lemak Buddha, dari sosok-sosok perkasa dewa emas setengah langkah, terbakar, memenuhi udara dengan aroma yang menyenangkan dan nuansa zen. Baiklah. Fang Han duduk dengan acuh tak acuh, mengambil semangkuk teh, dan memperhatikan Ya Qiong bergegas pergi. Teh itu memiliki rasa yang kaya dan pahit, dia tidak tahu terbuat dari apa teh itu. Saat ia meminumnya, kristal kerajaan ilahi di dalam tubuh Fang Han tampak membesar, menunjukkan bahwa itu adalah daun teh dengan khasiat unik. Namun, ini adalah hal yang baik, bukan racun. Saudara Feng Yuan, apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan Menara Hongqi kami? Tak lama kemudian, cahaya keemasan menyambar, dan penguasa sejati Menara Hongqi ini, Dewa Abadi Emas yang tak tertandingi, Yang Mulia Juexing, pun mendekat. Wajahnya juga menunjukkan ketenangan. Ketika pandangannya tertuju pada Feng Yuan, wajahnya pucat pasi karena terkejut, tubuh fisik macam apa yang telah kau kembangkan? Bagaimana bisa begitu menakjubkan? Sepertinya tidak ada jejak daging dan darah sama sekali. Berubah menjadi kristal yang menakjubkan? Jika aku belum pernah melihatmu sebagai manusia sebelumnya, aku pasti akan mengira kau adalah harta karun magis tak tertandingi yang menyamar. Begitukah? Fang Han berkata dengan acuh tak acuh,
aku mengolah tubuh berharga yang diwariskan dari zaman kuno, khusus untuk bertahan melawan pedang alaya milik Chen Xin di kemudian hari. Pedang alaya, mendengar nama ini, kelopak mata yang mulia Juexing jelas berkedut. Chen Xin, sang jenius tak tertandingi dari sekte Yuhua. Keahlian pedangnya telah lama tersebar di berbagai negara besar, dan bahkan generasi lama para Dewa Emas yang tak tertandingi pun sangat waspada terhadapnya. Jika orang ini naik ke tingkat Dewa Emas, maka dia pasti akan menjadi musuh dari banyak Dewa Emas lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak Dewa Abadi generasi lama yang akan gugur di tangannya. Pedang alaya bukanlah sesuatu yang istimewa. Fang Han tersenyum, ia berhak mengatakan ini karena, beberapa hari yang lalu, ia menghadapi Chen Xin dan menerima serangan pedangnya secara langsung, tanpa terluka sedikit pun. Yang mulia Juexing juga telah menerima kabar ini sejak dini. Dia merasa bahwa bahkan dirinya sendiri, jika tidak siap, mungkin tidak akan mampu menahan pedang alaya itu. Teman kecil Feng Yuan, apakah kau benar-benar ingin bergabung dengan menara Hongqi kami? Bukan untuk bergabung, tetapi sebagai tetua tamu, hanya untuk mendapatkan uang tambahan. Fang Han melambaikan tangannya, aku tidak ingin terikat oleh menara Hongqi. Anda bisa memberi saya tugas-tugas sulit apapun yang tidak dapat Anda selesaikan. Izinkan saya mempertimbangkan, mata yang mulia Juexing berkedip, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggung, tampak tenggelam dalam pikirannya. Namun Fang Han tiba-tiba merasakan bahaya besar menyelimuti pikirannya, arus udara yang sangat besar menerjang ke arahnya, seolah-olah matahari yang terik di langit telah meledak, galaksi telah retak, dan sebuah kerajaan kolosal telah menelannya. Dia melihat bahwa yang mulia Juexing, tanpa suara, telah melancarkan serangan fatal terhadapnya. Seorang immortal emas yang tiada tandingannya, melakukan serangan mendadak yang mempertaruhkan hidup dan mati. Jues mendominasi dunia, pertempuran ilahi di alam liar. Ledakan. Yang mulia Juexing, layaknya dewa langit kuno, melepaskan jurus, pertempuran ilahi di alam liar, di mana segalanya luas dan tak terbatas, dataran membentang tak terhingga, dengan makhluk-makhluk ilahi berjalan dan bertarung di antara mereka, darah mereka menodai langit dan bumi. Langkah ini bahkan lebih dahsyat daripada langkah terakhir dari tinju Raja Abadi, jiwa tanpa rumah. Tubuh Fang Han langsung terpental ke belakang, dan dengan ayunan santai, kekuatan naga yang dahsyat menghancurkan kerajaan yang menyelimutinya. Dia meraih udara, dan tangan naga leluhur primordial bercakar 10 itu menyerang dengan ganas, melepaskan seni bela diri tertinggi ras naga, naga tanpa pemimpin, langit dan bumi yang menguntungkan. Langkah ini memiliki implikasi yang mendalam. Di dunia fana, Fang Han hanya memahami aspek-aspek permukaannya, tetapi sekarang setelah ia memasuki alam surgawi dan memurnikan bagian utama dari 8 pagoda Buddha menjadi artefak abadi tingkat menengah, ia mulai memahami misterinya. Aliran energi naga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari secara kacau di udara, tampak tidak teratur, namun mengandung lintasan langit, seperti garis-garis tanda surgawi yang memancar ke segala arah. Berdengung. Energi itu meledak, dan serangan mendadak yang mulia Juexing, pertempuran ilahi di alam liar, sepenuhnya dinetralisir oleh Fang Han. Dia mundur beberapa langkah, setiap langkahnya menempuh jarak sebuah kerajaan yang jauh, mencegah Fang Han melakukan serangan balik. Namun, Fang Han tidak berniat melakukan serangan balik, sebaliknya, dia duduk dengan percaya diri. Yang mulia Juexing, apakah Anda puas dengan serangan mendadak ini? Apakah aku layak menjadi tetua tamu menara Hongqi? Terlebih lagi, aku akan segera naik pangkat menjadi dewa emas yang tak tertandingi. Dengan kekuatan saya saat ini, Anda seharusnya bisa memperkirakan betapa tangguhnya saya nanti setelah saya naik level. Seni bela diri klan naga? Apakah kau berasal dari klan naga? Tanya yang mulia Juexing. Tebak apa saja yang kau mau. Fang Han tersenyum, wajahnya tidak memerah atau terengah-engah, ekspresinya tampak alami. Nah, yang mulia Juexing, apakah Anda sudah mengambil keputusan? Baik, sekarang saya akan membawa Anda ke para anggota tingkat tinggi menara Hongqi kami untuk bertemu dengan berbagai yang mulia. Kali ini, menara Hongqi kita memiliki misi yang mengharuskan para yang mulia untuk keluar dan mengepung serta membunuh seorang ahli dewa emas dari klan naga yang baru saja naik tingkat. Bahayanya sangat tinggi. Karena kau memiliki kemampuan untuk melawan dewa emas, maka ikutlah bersama kami. Yang mulia Juexing kini benar-benar mengakui kemampuan Fang Han. Selain itu, ia mencurigai Fang Han berasal dari klan naga, jadi ia membawanya untuk menyingkirkan seorang ahli dewa emas tak tertandingi dari klan naga yang baru saja naik tingkat untuk menguji sikapnya. Bagus, misi yang luar biasa. Fang Han sangat gembira, aku perlu memurnikan harta karun tertinggi klan naga, dan aku hanya membutuhkan darah seorang dewa emas tak tertandingi dari klan naga. Jika aku bisa mendapatkannya, harta sihir klan nagaku akan lengkap. Saat itu, haha, yang mulia Juexing, Anda telah menemukan orang yang tepat kali ini. Harta karun tertinggi klan naga yang sedang saya sempurnakan memiliki efek penekan yang sangat kuat terhadap klan naga. Jika kau ingin berurusan dengan klan naga, kau harus menemukanku.
Harta karun magis dengan efek penekan yang sangat besar terhadap klan naga? Mungkinkah itu? 8 pagoda Buddha. Yang Mulia Juexing bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang, ini adalah harta karun ajaib. Fang Han tersenyum tipis, sebuah pagoda cemerlang terbang dari atas kepalaku, dengan aliran ki berbentuk naga menari-nari di mana-mana. Harta karun tertinggi 33 surga tersembunyi jauh di dalam 8 pagoda Buddha dan tidak menampakkan diri, tidak seorang pun dapat melihat menembusnya. Tidak heran kau memiliki kekuatan sebesar itu. Yang Mulia Juexing menghela napas, namun, tidak ada anggota ras naga yang dapat berhasil memurnikan harta ini sekarang. Sejak menghilangnya naga leluhur purba, vitalitas alam naga telah berfluktuasi. Ada desas-desus bahwa para ahli terkemuka dari ras naga, setiap kali mereka memurnikan salah satu naga, naga itu akan meledak. Namun, ada beberapa ahli hebat di alam surga yang telah berhasil menyempurnakannya. Mereka memanfaatkan berbagai seni dao dari alam semesta sebelumnya, yang ada di luar 3000 dao agung, untuk menstabilkan vitalitas dan berhasil memurnikannya. Aku juga menggunakan beberapa seni dao yang tersisa dari alam semesta sebelumnya untuk berhasil memurnikan harta ini. Fang Han kemudian meletakkan kembali 8 pagoda Buddha, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Dia sudah lama mengetahui bahwa beberapa individu berpengaruh di alam surga juga telah menyempurnakan 8 pagoda Buddha. Berbeda dengan 33 harta karun tertinggi surga, 8 pagoda Buddha sedikit lebih terbuka, dan bukan hal yang aneh jika para ahli memurnikannya agar dapat dipamerkan. Namun, tingkat keberhasilan pemurnian harta karun magis ini sangat sulit. Ada desas-desus bahwa seorang tokoh besar di alam surga mencoba memurnikannya lebih dari 10 kali, dengan susah payah mengumpulkan bahan-bahan, tetapi setiap kali benda itu meledak, membuatnya terluka parah. Memurnikan benda ini sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, dan juga pada berbagai metode menakjubkan yang tersisa dari alam semesta sebelumnya. Fang Han berhasil dalam sekali percobaan karena ia memiliki cermin penyihir leluhur dan jimat Buddha penguasa dunia untuk menstabilkan energi vital. Bagus, sangat bagus. Tak heran kekuatanmu begitu dahsyat, kau bahkan telah menyempurnakan 8 pagoda Buddha yang hampir mustahil untuk berhasil diselesaikan. Ini akan sangat membantu kita dalam mengalahkan ahli klan naga itu. Ayo pergi. Yang Mulia Juexing sangat gembira. Tunggu. Fang Han tidak terbang ke atas, bagaimana dengan hadiahnya? Imbalannya mudah dibicarakan. Kali ini, pakar klan naga itu adalah leluhur tua dari alam naga, bernama Ao Shizun, seorang dewa emas tingkat puncak. Setelah naik dari alam naga, dia telah membunuh banyak sekali makhluk abadi. Bahkan 7 atau 8 dewa emas dari istana surgawi telah tumbang di tangannya. Dia sulit ditangkap dan sangat kuat. Dewa emas biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Yang Mulia Juexing berkata, tentu saja, ini adalah masalah yang sangat berbahaya, dan orang-orang siap mati kapan saja. Jika kamu meninggal, jangan salahkan kami. Dan kau harus menandatangani perjanjian hidup dan mati, karena kau sekarang adalah murid sejati Sekte Yuhua, dan statusmu berbeda. Jika Sekte Yuhua sampai mengganggu kita, itu akan sangat merepotkan. Tentu saja, jika kita berhasil, kamu bisa mendapatkan setidaknya 5 urat roh tingkat 2 sebagai hadiah. 5 urat roh tingkat kedua. Fang Han sangat terkejut, banyak sekali. Pakar klan naga itu sangat hebat. Dia benar-benar bernilai sangat tinggi. Jantungnya mulai berdebar kencang. Jika dia bisa mendapatkan 5 urat roh tingkat kedua, dia akan memiliki cukup ki primordial untuk maju menjadi dewa emas yang tak tertandingi. Tentu saja, dia sangat kuat. Naga itu sudah mulai memahami dao para leluhur. Alasan dia menjarah dan membunuh secara besar-besaran adalah karena dia ingin naik ke tingkat dewa abadi leluhur, kata Yang Mulia Juexing dengan hikmat. Para ahli klan naga pada dasarnya lebih kuat daripada kultivator manusia. Para dewa emas klan naga juga lebih kuat daripada dewa emas manusia, terutama mereka yang telah mencapai puncak eksistensi dewa emas. Siapa yang tahu berapa banyak hukum dewa emas yang mereka miliki? Fang Han merenung, merasa bahwa itu memang sangat berbahaya, tetapi dia tetap harus mencobanya. Lagi pula, dia tidak akan membunuh sendirian. Bagus. Fang Han akhirnya mengangguk. Ayo pergi. Langsung saja. Yang Mulia Juexing mengeluarkan perjanjian hidup dan mati dan meminta Fang Han menandatanganinya. Kemudian, keduanya terbang ke atas, menembus kehampaan, menuju ke kedalaman Menara Hongqi, dan mencapai sebuah susunan teleportasi. Pikiran Fang Han bergejolak, dia tidak menyangka Menara Hongqi memiliki susunan teleportasi sendiri. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pandangan yang lebih positif terhadap organisasi ini. Menara Hongqi di kota Zhongzhou ini hanyalah salah satu cabang kami, kantor pusat sebenarnya berada di lokasi lain. Susunan teleportasi ini mengarah ke markas besar tersebut, tempat banyak yang mulia abadi emas dari Menara Hongqi kita berkumpul, bersiap untuk bersama-sama membunuh ahli klan naga, Ao Shizun. Setelah memasuki susunan teleportasi, Yang Mulia Juexing menjelaskan kepada Fang Han. Selanjutnya, susunan teleportasi mulai aktif,
dengan pergeseran ruang dan waktu yang terhubung ke titik yang sangat kecil di kedalaman kehampaan yang luas, saling merasakan satu sama lain, dan serangkaian aura leluhur mulai terbentuk. Tiba-tiba, dengan sentakan, Fang Han merasakan dirinya mulai melintasi ruang waktu alam surga, dengan banyak sekali negara-negara kuat melintas di hadapannya. Kira-kira 1 jam kemudian, alat teleportasi berhenti beroperasi, dan Fang Han merasa dirinya tiba di tempat misterius, tanpa mengetahui di mana dia berada. Itu adalah aula yang luas, dan pada plakat aula tersebut tertulis 2 karakter besar, Qi Zong. Khususnya karakter Zong, ditulis dengan nuansa seperti semua sungai yang bermuara ke laut. Aula itu terbuat dari batu kuno, berlumut, dan sebuah aliran kuno mengalir di dalam aula batu ini. Arus ini sangat misterius, melayang bolak-balik, berubah menjadi banyak bayangan yang mirip dengan roh-roh ilahi. Banyak pakar duduk di tengah aula. Ketika Fang Han keluar dari susunan teleportasi, dia terkejut karena melihat setidaknya 10 dewa emas tak tertandingi, masing-masing dengan jalinan hukum dewa emas yang terjalin di atas kepala mereka, abadi dan bebas. Di antara mereka, beberapa dewa emas bahkan memiliki hukum dewa emas yang terjalin di atas kepala mereka ke dalam kuali, tungku, tongkat kerajaan, dan artefak magis lainnya. Ini jelas merupakan perwujudan dari pemahaman mereka tentang bentuk Dao Agung. Ini bukanlah harta karun magis, melainkan manifestasi dari Dao Surgawi. Sebagian orang memahami Dao Surgawi sebagai sebuah menara, sebagian lainnya sebagai sebuah kuali, masing-masing berbeda. Yang Mulia Juexing, kita akan bersatu untuk menyelesaikan misi hidup dan mati itu, membunuh dewa emas tak tertandingi dari klan naga, Ao Shizun. Apakah kamu masih tega untuk berkeliling? Kau membawa seseorang masuk. Menara Qizong ini melarang keras orang luar, dan dia adalah seorang junior di tingkat setengah langkah dewa emas. Mengapa kau membawanya masuk? Tiba-tiba, ke-10 dewa emas tak tertandingi yang tertutup itu serentak membuka mata mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke arah Fang Han. Tekanan yang seberat gunung itu menyebabkan energi vital di sekitar tubuhnya meledak secara tiba-tiba. Namun Fang Han tetap tak bergerak, senyum muncul di wajahnya. Semuanya, aku juga di sini untuk membunuh dewa emas tak tertandingi klan naga, Ao Shizun, bersama kalian. Memang, ini adalah seorang ahli yang saya panggil, yang dapat menambah kekuatan tempur yang dahsyat bagi kita dari ketiadaan. Yang Mulia Juexing mengangguk, seolah berbicara atas nama Fang Han. Sungguh lelucon, apa gunanya seorang junior di tingkat setengah langkah abadi emas? Mencari kematian? Seorang pria paruh baya yang merupakan dewa emas tak tertandingi berdiri. Yang Mulia Juexing, sebenarnya apa yang ingin Anda lakukan? Begitu banyak dari kita dewa emas yang bersatu mungkin bahkan tidak mampu membunuh Ao Shizun itu, jadi mengapa menambah beban sekarang? Yang Mulia Juexing tidak berbicara, hanya melirik Fang Han. Fang Han sangat memahami maksud Yang Mulia Juexing dan tertawa terbahak-bahak, apakah aku menjadi beban atau tidak, bukan urusanmu untuk menentukannya. Kenapa tidak saya coba dan cari tahu sendiri? Dia melangkah maju, diam-diam menggunakan metode, hentutan yang mengguncang langit, menyebabkan seluruh aula bergetar. Dengan kekuatan penciptaan yang terkandung dalam tubuhnya, dia melayangkan pukulan. Pukulan ini dipenuhi dengan kekuatan naga, dan Fang Han secara beruntun menampilkan seni bela diri klan naga, naga kembar melingkarkan bintang, naga Dao menghancurkan matahari, naga kiamat yang naik, naga sejati melahap dunia. Ini adalah seni bela diri naga leluhur purba yang ditransmisikan dari kehampaan setelah pagoda 8 bagian berhasil dikultivasi. Bang, 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 kekuatan itu meledak, menyelimuti pria paruh baya yang merupakan seorang immortal emas tak tertandingi. Ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia melangkah dengan gerakan yang dalam, tubuhnya seperti dewa hantu dari dunia bawah, seni bela diri klan naga. Tepat pada waktunya, aku telah mempersiapkan 8 jurus pembunuh naga. Izinkan saya menggunakanmu untuk sebuah eksperimen. Bentuk pertama, pembunuh naga hukuman surgawi. Boom, gelombang energi vital yang sangat besar terkondensasi di belakangnya menjadi pedang pembunuh naga. Pedang berharga ini tampaknya menjadi momok bagi energi vital klan naga, berbagai jurus abadi agung klan naga milik Fang Han hancur berturut-turut, dan satu serangan bahkan mengenai bagian depannya. Namun dia sama sekali tidak terkejut, kekuatan tinjunya berubah, dan tiba-tiba kekuatan legendaris yang luar biasa muncul, dan kisah-kisah epik besar, para pahlawan kuno, semuanya keluar dari legenda. Dia melepaskan kemampuan yang benar-benar unik, legenda jauh. Gerakan ini, berkat artefak abadi tingkat menengah, tongkat legenda, memiliki kekuatan yang hampir setara dengan tinju ilahi penciptaan. Selain itu, Fang Han tidak takut terbongkar, karena setelah Xiang Ziluo mendapatkan tongkat legenda, dia tidak pernah memberitahu siapapun, bahkan orang-orang terdekat di sektenya. Xiang Ziluo awalnya berniat untuk memurnikan tongkat legenda menjadi artefak abadi tingkat menengah, memperoleh kekuatan legenda, dan kemudian bersaing dengan para ahli seperti Chen Xin, tetapi ia kurang berpandangan jauh dan menyinggung Fang Han, yang menyebabkan kematiannya sendiri melalui proses pemurnian.
Karena belum pernah muncul sebelumnya, Fang Han kini yakin dapat menggunakannya tanpa masalah. Pada saat itu, Fang Han berubah menjadi pahlawan legendaris yang keluar dari sebuah kisah epik, memegang tongkat kerajaan, dan dengan hentakan di udara, dia menghancurkan cahaya pedang yang diubah oleh pembunuh naga hukuman surgawi, lalu menyelimuti pria paruh baya yang merupakan dewa emas tak tertandingi. Ini, pria paruh baya itu sangat terkejut, mundur berulang kali, dan tiba-tiba seteguk energi vital menyembur keluar, dan sebuah perisai terbang dari tubuhnya yang merupakan artefak abadi tingkat menengah. Namun, Fang Han, sambil memegang tongkat legenda, keluar dari arena pertarungan, dan dengan serangan lain, dia menghancurkan perisai, maju tanpa henti, menyerang langsung tubuh pria paruh baya itu. Dewa emas paruh baya itu gemetaran seutuhnya, wajahnya pucat pasi, seolah-olah baru saja mengalami luka ringan. Namun, Fang Han mundur, tidak lagi menyerang, tetapi tetap berdiri tegak. Aku ingin tahu apakah kau masih menganggapku sebagai beban sekarang. Apa? Yang Mulia Xianyu ternyata terkena tongkatnya dan memuntahkan darah. Gerakan macam apa itu? Sangat dahsyat. Jika saya tidak salah, itu adalah tongkat legenda yang tercatat dalam kitab suci Taoisme kuno. Dia benar-benar berhasil menyempurnakannya dan memperoleh berkah kekuatan legendaris. Konon, di zaman kuno, Raja Langit Duobao, yang memegang tongkat legenda, mengalahkan banyak Raja Langit, dan banyak ahli dari alam lain tewas di tangannya. Siapakah dia? Sebagai seorang dewa emas setengah langkah, dia sebenarnya mampu mengusir Yang Mulia Xianyu. Meskipun Yang Mulia Xianyu lengah dan meremehkannya, ini tetaplah sebuah mukjizat. Bakat seperti itu sangat langka. Siapakah dia sebenarnya? Para dewa emas tak tertandingi lainnya tiba-tiba berdiri. Feng Yuan ini benar-benar mengejutkanku. Yang Mulia Juexing terkejut lagi, dia tidak menyangka Fang Han telah mengolah harta karun seperti tongkat legenda. Semuanya, dia adalah Feng Yuan, seorang murid dari sekte Yuhua. Kurasa kau baru-baru ini mendengar bahwa dia telah menyelesaikan misi untuk menghancurkan kerajaan ilahi bintang iblis, membunuh putra iblis tulang tua, dan bahkan bertarung melawan Chen Xin, jenius tak tertandingi dari sekte Yuhua yang menguasai pedang alaya, kata Yang Mulia Juexing memperkenalkan. Jadi, itu dia. Menghancurkan kerajaan ilahi bintang iblis hanyalah hal biasa, tetapi mampu membunuh putra iblis tulang tua benar-benar patut dipuji. Kekuatan iblis tulang tua jauh di atas kita bahkan mungkin tidak akan berhasil jika mencoba membunuhnya. Seorang immortal emas tak tertandingi wanita diam-diam mengangguk, mengakui kekuatan Fang Han. Memang, seorang jenius tak tertandingi yang mampu bertarung imbang dengan Chen Xin tentu layak untuk memburu ahli tak tertandingi klan naga, Ao Zhizun, bersama kita. Seorang lelaki tua juga mengakui Fang Han, kami telah lama mendengar nama besar Chen Xin, dan bahkan beberapa tokoh penting di Istana Surgawi telah sedikit memperhatikannya. Meskipun dia belum mencapai tingkatan Dewa Emas, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Dewa Emas biasa. Siapakah dia? Fang Han menjentikan jarinya, tunggu saja beberapa bulan, selama kompetisi untuk mendapatkan murid unggulan di sekte Yuhua, dan aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku menghancurkan pedang alaya miliknya. Kaum muda memang penuh dengan semangat kepahlawanan, tetapi ingat, busur yang ditarik sepenuhnya mudah patah. Kata seorang ahli berambut putih, sebuah kuali besar yang terjalin dari hukum Dewa Emas tampak samar-samar di atas kepalanya, naik dan turun tak menentu. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara para Dewa Emas tak tertandingi. Aku berbicara terlalu rendah hati. Fang Han tertawa, baiklah, karena kau telah mengakui kekuatan tempurku, maka sudah diputuskan. Saya harus menerima 5 urat roh tingkat kedua sebagai hadiah. Selama Ao Shizun bisa dibunuh, hadiahnya bisa dinegosiasikan. Ada imbalan yang jauh lebih besar lagi. Misi ini secara langsung ditugaskan kepada Menara Hongqi kita oleh Pengadilan Surgawi, dan harus diselesaikan, tetapi anak muda Feng Yuan, kau juga harus siap mati. Kata seorang dewa emas tak tertandingi lainnya. Demi urat nadi spiritual, kematian itu sepadan. Fang Han sama sekali tidak peduli, dia telah mengalami terlalu banyak adegan dramatis dalam hidupnya dan sudah mati rasa terhadap situasi yang hampir pasti berujung pada kematian. Bagus, kalau begitu mari kita berangkat. Seorang immortal emas wanita berdiri, perlahan menghembuskan napas, merasakan hembusan angin dan dinginnya air. Fang Han menghitung mereka, ada 11 dewa emas tak tertandingi yang hadir, termasuk Yang Mulia Juexing, ditambah dirinya sendiri, sehingga totalnya ada 12. 12 ahli, yang perkasa dan hebat, termasuk Fang Han di antara mereka, merasakan sensasi yang aneh. Dia bertanya-tanya seperti apa situasinya jika dia dan 11 dewa emas tak tertandingi itu tiba-tiba tiba di dunia fana, muncul di medan perang tempat ras ilahi menyerang dunia agung Xuan Huang. Sayangnya, aturan alam surga terlalu kuat. Tidak masalah untuk naik dari dunia fana, tetapi untuk pergi dari alam surga ke dunia fana adalah hal yang mustahil. Ke-12 orang itu sekali lagi melangkah ke susunan teleportasi, tetapi sebelum pergi, setiap orang menahan aura mereka, berpura-pura hanya berada di alam dewa abadi. Jika tidak,
11 ahli Golden Immortal yang pergi bersamaan akan cukup untuk menimbulkan kehebohan besar. Setelah memasuki susunan teleportasi, Fang Han secara bertahap menjadi akrab dengan ke-12 orang tersebut. Pria paruh baya itu bernama Yang Mulia Xianyu, yang kekuatannya kurang lebih sama dengan pemimpin sekte mata air surgawi, mungkin sedikit lebih lemah, tentu saja, tanpa situ milik pemimpin sekte mata air surgawi. Sisanya termasuk 4 tetua yang merupakan saudara angkat, bernama Lin, Bing, Dou, dan Zhen, 4 Yang Mulia Agung. Ada juga 3 wanita yang sebenarnya adalah saudara kembar. Seorang ahli berambut putih bernama Yang Mulia Yu. Yang lainnya termasuk sepasang anak muda yang tampak berusia kurang dari 20 tahun tetapi memiliki aura kuno, yang masing-masing bernama Yang Mulia Jiao dan Yang Mulia Meng. 11 orang, ditambah Juexing, ditambah Fang Han, pergi dalam sekejap. Jika aku berhasil mengepung dan membunuh Ao Shizun, Dewa Emas tertinggi dari klan naga, maka aku benar-benar bisa naik ke tingkat Dewa Emas yang tak tertandingi. Selain itu, jika aku bisa mendapatkan sedikit saja sisa-sisa Ao Shizun dan memurnikannya menjadi 8 Buddha, maka 8 Buddha tidak akan lagi membutuhkan bahan lain untuk berkembang. Fang Han berangkat bersama yang lain, tetapi diam-diam dia sedang merenung. Untuk harta karun tertinggi, 8 Buddha, kemajuannya membutuhkan jumlah material yang sangat besar, saking banyaknya hingga mengerikan. Pil primordial yang dibutuhkan untuk membeli bahan-bahan ini tidak kurang dari yang dibutuhkan untuk naik ke tingkatan Dewa Emas yang tak tertandingi. Namun, jika dia bisa mendapatkan mayat atau sisa-sisa Dewa Emas tak tertandingi dari klan naga, itu akan jauh lebih unggul daripada semua bahan lainnya. Jika dia mampu membunuh Ao Shizun dan menyatukan seluruh dirinya ke dalam 8 Buddha, harta karun tertinggi ini kemungkinan besar akan langsung berubah menjadi artefak abadi tingkat menengah sejati, menghemat waktu kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Para Dewa Emas dari klan naga adalah makhluk tertinggi yang jarang terlihat di langit dan bumi. Fang Han, kau tidak boleh lengah. Para Dewa Emas dari klan naga berbeda dari manusia. Secara logis, aku juga setengah naga, memiliki garis keturunan naga, yang tiba-tiba berkata dengan nada khawatir, para Dewa Emas dari klan naga bukanlah hal yang sepele. Meskipun 8 Buddha akan memiliki efek penahan pada setiap anggota klan naga, justru karena hal inilah, Anda akan menjadi sasaran Dewa Emas itu sebagai musuh terbesar mereka dan harus menanggung serangan dan tekanan yang tak tertandingi. Ini mungkin alasan mengapa Yang Mulia Juexing mengajak Anda serta. Selain itu, para Dewa Emas dari klan naga pada dasarnya berbeda dari anggota klan naga lainnya. Mereka adalah makhluk tak terkalahkan yang mirip dengan naga leluhur, mampu membangkitkan angin dan mendatangkan hujan. Pengaruh pengekangan 8 Buddha terhadap mereka mungkin tidak sebesar yang dibayangkan, dan daya tariknya bagi mereka seperti lalat yang melihat darah segar. Jika seorang ahli tertinggi dari klan naga memperoleh 8 Buddha, mereka benar-benar dapat memerintah semua naga. Ke-8 Buddha bahkan mungkin memungkinkan mereka untuk menembus hambatan-hambatan mereka dan mencapai alam yang lebih tinggi. Aku sudah mempertimbangkan semua ini, Fang Han mengangguk. Saya hanya menggunakan Yao Tianyi untuk melakukan perhitungan yang cermat. Meskipun saat ini berbahaya, ada juga peluang besar. Untuk mencapai gelar Golden Immortal yang tak tertandingi bergantung pada hal ini. Dan aku menduga bahwa Dewa Abadi Klan Naga kemungkinan besar adalah salah satu dari 3 naga tua yang memasang susunan besar untuk membunuhku dan tokoh besar alam surgawi di dunia fana itu. Jika demikian, maka pada hari itu, total ada 3 naga tua yang naik ke alam surgawi. Maksudmu ada 3 naga tua abadi emas yang tak tertandingi? Yan terkejut. Ia kini ingat bahwa ketika Fang Han dan Fang Qingsui dikejar oleh seorang tokoh besar alam surgawi dan memasuki alam naga, selir surgawi Wumo dan 3 fosil hidup abadi emas dari alam naga bergabung untuk mendirikan susunan pembunuh besar, melenyapkan avatar tokoh besar alam surgawi tersebut. Namun, ketiga fosil hidup abadi emas dari alam naga juga tidak bisa menahan diri untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Jika demikian, maka ada 3 naga purba tingkat fosil yang masih hidup. Fang Han, ini berbahaya. Jika ada 3 naga purba tingkat fosil yang masih hidup, maka seluruh kelompok orang ini akan mati. Anda tidak akan mampu melindungi diri sendiri. Alam surgawi tidak seperti dunia fana. Para dewa emas di dunia fana sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, tetapi di alam surgawi, para dewa emas dapat melepaskan kekuatan tempur penuh mereka 100%. Mereka bahkan dapat menggunakan teknik rahasia tertentu untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sebaiknya kita tidak pergi saja. Ini adalah situasi yang pasti berujung pada kematian. Itu tidak penting. Dengan kultivasi saya saat ini, dan setelah menguasai sayap kebebasan, sekarang setelah saya tahu mungkin ada 3 naga tua, saya dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu dan selalu waspada. Sekalipun saya menghadapi bahaya, saya dapat mundur dengan aman. Tentu saja, aku tidak akan melepaskan 8 Buddha terlebih dahulu. Fang Han diam-diam menghitung, setelah meningkatkan kewaspadaannya hingga maksimal. Ledakan! Perangkat teleportasi berhenti beroperasi dan akhirnya mendarat.
Kami sudah sampai. Yang Mulia Juexing menjilat bibirnya. Gelombang aura yang sangat panas dan menyerupai emas cair terpancar dari ruang tersebut. Rasanya seperti mereka melangkah masuk ke dalam tungku api. Ketika Fang Han keluar dari susunan teleportasi, dia kembali melihat gurun yang tak berujung. Pasir kuning di bawah kakinya terbentang hingga ke cakrawala. Gundukan pasir tinggi dan gunung pasir menjulang hingga ke awan. Matahari di langit sangat terik, dan sinarnya yang kuat menembus ke bawah, membuat kulit terasa seolah-olah akan meleleh. Suhu di sini bahkan lebih tinggi daripada suhu sebagian besar tungku alkimia. Kita telah sampai di Xiazhou. Muncul dari susunan teleportasi kuno yang sunyi, Yang Mulia Yu yang berambut putih berkata, Xiazhou ini luas dan tak terbatas. Sekalipun kami, para Dewa Emas, menerobos ruang angkasa untuk terbang, dibutuhkan puluhan tahun alam surgawi untuk mencapainya. Para immortal agung biasa yang terbang di dalamnya akan dimurnikan oleh api matahari sejati dalam beberapa hari. Sangat nyaman. Di padang pasir, emas cair mengalir dan api matahari sejati mendistorsi ruang, tetapi Fang Han merasa sangat nyaman. Api sejati bersuhu tinggi dari sekeliling memasuki tubuhnya dan sepenuhnya diserap oleh Ki Kaisar Api Kaisar Merah dari seni 5 elemen agung, kemudian mulai berubah, menempa wujudnya, dan mengembangkan jejak api penciptaan. Fang Han, gurun ini, Yan tiba-tiba berkata, pecahan artefak penciptaan ilahi, yang tingginya melebihi tinggi manusia, yang muncul di Otianyi Mu, tampaknya berada di gurun ini. Benar, aku juga menyadarinya. Tapi gurun ini adalah benua besar bernama Xiazhou yang belum pernah kudengar. Bahkan seorang dewa emas yang tak tertandingi pun membutuhkan puluhan tahun alam surgawi untuk menembus ruang angkasa dan melintasi benua gurun yang luas ini, bukan? Fang Han menggelengkan kepalanya, lagi pula, Xiazhou berisi banyak reruntuhan kuno, berlapis-lapis satu di atas yang lain. Mungkin sebutir pasir menyimpan kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan harta karun di dalamnya. Tentu saja, aku akan tetap mengoperasikan kompas Yo Tian secara maksimal, untuk berjaga-jaga jika aku benar-benar menemukan pecahan artefak ilahi penciptaan, itu akan menjadi keuntungan besar. Yang Mulia Lin, apakah Anda yakin bahwa Dewa Emas dari ras naga, Ao Shizun, berada di gurun ini? Ketiga wanita kembar abadi emas itu bertanya, alis mereka sedikit berkerut saat mereka memandang gurun yang memancarkan aura seperti emas cair. Fang Han telah mengetahui selama percakapan mereka baru-baru ini bahwa ketiga wanita kembar Dewa Emas ini bernama Luan Xiao, Ying Xiao, dan Kui Xia, tiga Yang Mulia Xiao. Ketiga Dewa Emas wanita itu mempertahankan sinkronisasi sempurna sepanjang waktu, menyerang secara bersamaan dengan cara yang eksplosif dan secepat kilat. Tidak ada yang bisa menghindari mereka, dan Fang Han diam-diam merasakan merinding, menyadari bahwa Menara Hongqi memiliki fondasi yang mendalam, sebanding dengan sekte tingkat raja seperti sekte Yuhua. Dia bertanya-tanya apakah mereka memiliki pendukung yang kuat. Ingatan Xiang Ziluo hanya memuat sedikit informasi tentang Menara Hongqi. Lagi pula, dia hanyalah tokoh kecil. Ya, dia seharusnya berada di Xiazhou, karena meskipun lingkungan Xiazhou keras, medannya kompleks dan luas, dan jarang dikunjungi orang. Bahkan seorang dewa emas yang tak tertandingi yang memasuki Xiazhou perlu menyiapkan cukup pil primordial untuk mengisi kembali energinya, atau mereka akan terkubur di sana, Venerable Lin mengangguk. Selain itu, Xiazhou berisi banyak reruntuhan kuno, sehingga sangat mudah bagi naga tua itu untuk bersembunyi setelah masuk. Dia juga sedang mencari harta karun. Para pemimpin di antara kelompok Dewa Emas ini adalah 4 Yang Mulia, Lin, Bing, Dou, dan Zhen. Kekuatan magis masing-masing dari keempat Yang Mulia ini tak terukur, memiliki misteri mendalam untuk membalikan matahari dan bulan, serta mengganggu Yin dan Yang. Xiazhou begitu luas, di mana naga tua itu bersembunyi, tanya Fang Han. Tidak masalah, kita punya jarum pencari naga. Selama ada jejak aura Ao Shizun, kita bisa menemukannya, bahkan jika dia bersembunyi jauh di dalam ratusan miliar triliun kerajaan, kita bisa menyeretnya keluar. Yang Mulia Dou mengeluarkan kompas dengan jarum berbentuk sisik naga yang berputar terus-menerus, akhirnya menunjuk ke Fang Han tanpa bergerak, bersinar merah. Semua Master Golden Immortal yang tak tertandingi tersenyum. Yang Mulia Dou meniupkan seteguk energi vital ke arahnya, dasar makhluk celaka, biarkan kau mencari aura Ao Shizun. Barulah kemudian jarum itu kembali berputar, dan akhirnya bergoyang ke beberapa arah. Ayo pergi! Semua orang terbang ke atas, menjauh dari susunan teleportasi kuno, dan melayang jauh ke dalam gurun. Fang Han memandang gundukan pasir di bawahnya, beberapa bahkan lebih besar dan lebih panjang dari Gunung Mang. Jauh di dalam gundukan pasir, dia bahkan merasakan aura kuat yang mengintai, tampaknya seperti binatang buas gurun. Selama penerbangan mereka, dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan sihirnya dan dengan ganas mencengkeram gundukan pasir, kecil, sekitar 7 atau 8 juta li kelilingnya. Dia menggali puluhan ribu li ke dalam gurun dan tiba-tiba menarik seekor ular raksasa sepanjang 1000 li.
Aura ular raksasa ini sebanding dengan immortal tingkat tinggi, hampir membentuk hukum Luo Agung. Ini adalah ular pasir. Kultivasinya telah mencapai puncak dewa abadi. Tampaknya ia telah menelan banyak urat dan mata air spiritual di bawah gurun. Sayang sekali ia tidak memiliki bimbingan, jika tidak, mencapai setengah langkah dewa abadi emas bukanlah hal yang mustahil. Yang Mulia Juexing berkata, ini akan sangat baik untuk menjaga tempat tinggal di dalam gua. Fang Han dengan santai melemparkannya, membiarkan ular pasir itu kembali masuk ke dalam pasir, dan tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Surga memiliki kebajikan untuk menghargai kehidupan, jadi lupakan saja. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan mata gua surganya dan melihat bahwa jauh di dalam gurun, jutaan, bahkan puluhan juta, atau ratusan juta li dalamnya, terdapat banyak urat spiritual yang mengalir. Namun, sebagian besar adalah urat spiritual tingkat 8 atau 9, tidak murni dan cocok untuk beberapa dewa langit dan dewa ilahi untuk berkultivasi, tetapi tidak berguna bagi tokoh-tokoh perkasa dewa emas setengah langkah, yang malah harus dengan susah payah membuang energi untuk memurnikannya. Tepat saat itu, di kejauhan gurun, matahari agung alam surgawi tiba-tiba meredup, dan angin kencang yang dahsyat menyapu langit dan bumi. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke udara, seperti iblis angin, meraung-raung. Ruang yang tak terhitung jumlahnya terbelah menjadi kristal-kristal yang hancur, dan Fang Han seketika merasakan sensasi bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang. Hati-hati, ini badai awan pasir. Bahkan dewa emas setengah langkah pun akan terjebak dan terbunuh karenanya. Yang Mulia Juexing bergerak, melepaskan kekuatan sihirnya, dan turun ke gundukan pasir, berjuang untuk menstabilkan tubuhnya. Fang Han juga turun, merasakan setiap langkahnya sulit. Badai pasir mengelilinginya. Setiap butir pasir lebih ganas daripada pedang terbang seorang immortal, bahkan mampu melanggar hukum Luo Agung. Inilah kekuatan alam dari gelombang kosmik. Badai itu berlalu lebih dari 1 jam, dan konteks pegunungan serta bumi telah berubah. Retakan! Fang Han melangkah, dan kakinya menginjak kerangka yang lapuk. Kerangka itu berkilauan dengan cahaya keemasan yang samar, dan beberapa hukum Luo Agung yang terfragmentasi terjalin di atasnya. Oh, ini adalah mayat seorang tokoh perkasa dewa emas setengah langkah, jelas juga telah mati di padang pasir. Yang Mulia Juexing meraihnya dengan tangannya, mengikis hukum Luo Agung yang terfragmentasi, lalu mengubah kerangka itu menjadi abu. Di Shazhou, iklimnya keras. Tanpa berkultivasi hingga dewa emas, setiap langkah terasa sulit. Kami punya kabar tentang Ao Shizun dari ras naga. Tiba-tiba, Yang Mulia Lin berkata. Jarum pencari naga pada kompas berputar dengan sangat cepat. Setelah badai, di tengah pasir dan kerikil di sekitarnya, tergeletak kerangka-kerangka yang lapuk, sisa-sisa manusia dan binatang, bahkan pecahan harta karun magis dan artefak abadi. Fang Han memperluas indera ilahinya, bersiap untuk mencari barang-barang berharga di antara mereka. Lingkungan di gurun ini memang sangat keras. Satu badai pasir saja dapat membelah ruang, menghancurkan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para dewa emas setengah tingkat pun bisa tewas terhempas. Di dalam benua pasir, terdapat banyak reruntuhan kuno. Setiap tahun, banyak sekali ahli alam surgawi datang untuk mencari harta karun di dalam reruntuhan ini, tetapi lebih banyak lagi yang menemui ajal di lingkungan yang keras ini. Apakah dewa emas tak tertandingi dari klan naga, Ao Shizun, telah ditemukan? Begitu Fang Han melepaskan indera ilahinya, dia melihat jarum pencari naga berputar tanpa henti, memancarkan aliran ki naga. Dia terkejut, tetapi kemudian diam-diam mengaktifkan 8 Buddha, merasakan nafas naga di kehampaan. Memang, saat ia mengaktifkan kekuatan 8 Buddha, ia merasakan hembusan napas naga yang samar, terfragmentasi, namun kuat memancar dari bagian-bagian tertentu di ruang angkasa. Hembusan napas naga ini sangat dahsyat, mulia, kuno, dan mendalam, mengandung misteri yang tak terduga, seolah-olah menyimpan wawasan yang melampaui bahkan dewa emas. Diberkati oleh nafas naga ini, ke-8 Buddha memancarkan cahaya yang terang dan hangat. Benar, ini adalah aura dewa emas tak tertandingi dari klan naga, Ao Shizun. Rumor mengatakan bahwa dia telah lama berkultivasi hingga puncak dewa emas dan akan memahami hukum dewa leluhur. Sekarang, napas naga ini mengandung misteri mendalam yang mendekati jalan dewa leluhur, yang jelas menunjukkan bahwa naga ini baru-baru ini telah menjarah secara besar-besaran dan kultivasinya telah meningkat. Semuanya, berhati-hatilah. Yang Mulia Bing mengeluarkan peringatan, seberkas cahaya hitam muncul di tubuhnya, perlahan berubah menjadi transparan, seolah-olah dia telah menyembunyikan dirinya, berubah menjadi bayangan yang berkedip-kedip dan terdistorsi, terbang cepat ke arah yang ditunjukkan oleh jarum pencari naga. Fang Han tentu saja mengikuti, tetapi dia mencurahkan seluruh kekuatan sihirnya ke sayap kebebasan, sambil memegang tongkat legenda. Begitu keadaan memburuk, dia akan segera melarikan diri. Dengan kecepatan kilat, ke-13 master itu menyerbu seperti serigala dan harimau, meninggalkan gundukan pasir yang tak terhitung jumlahnya dan gurun Gobi yang luas jauh di belakang.
Pada saat ini, ke-13 Master secara halus menggabungkan kekuatan mereka, membentuk satu entitas tunggal, secara kolektif menciptakan kerajaan ilahi, bebas bergerak dan melompat, melacak napas naga. Fang Han secara langsung menyalurkan kekuatan legenda. Tentu saja, dia diam-diam melacaknya dengan bantuan 8 Buddha. Dalam beberapa hal, kemampuan 8 Buddha untuk melacak para pemimpin klan naga jauh lebih kuat daripada jarum pencari naga. Napas naga yang samar di kehampaan terus-menerus memasuki 8 Buddha. Perlahan-lahan, bayangan naga emas raksasa muncul di bola takdir di dalam para Buddha. Naga emas ini memiliki 7 cakar, masing-masing tertutup rapat oleh pola-pola kuno. Sisik naga di tubuhnya, masing-masing berukuran puluhan mil, terjalin dengan hukum keabadian emas, mengandung niat yang padat dan mendalam. Fang Han bahkan merasakan jiwa dan keagungan yang kuat, menyebabkan bola takdir bergetar, seolah-olah akan meledak. Inilah wujud asli Ao Shizun, Master Dewa Emas tak tertandingi dari klan naga. Fang Han berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan lingkungan sekitarnya di dalam lingkaran takdir, tetapi semuanya hancur oleh kekuatan dahsyat dari semburan napas naga. Betapa hebatnya Kaisar Naga ini! Jika aku benar-benar bisa membunuhnya, aku harus merebut mayatnya. Tapi aku tidak bisa berselisih dengan Menara Hongqi. Fang Han mulai menghitung. Semakin lama semakin kuat. Tepat di depan, itu adalah kota kuno yang terbengkalai. Kota kuno yang terbengkalai itu adalah kota peninggalan seorang raja surgawi kuno. Setelah berabad-abad mengalami perubahan, semua kekuatan ilahinya telah lenyap. Tiba-tiba, jarum pencari naga itu lurus kembali. Di hadapan Fang Han, terbentang sebuah kota kuno yang luas dan sunyi, dipenuhi reruntuhan, membentang bermil-mil jauhnya. Kota kuno itu terkikis oleh angin dan pasir di mana-mana, tetapi orang masih dapat merasakan kemegahan dari langit di masa lalu yang jauh, sebuah tekad abadi yang mengguncang zaman, terkandung di dalamnya. Ini adalah kota yang dibangun oleh seorang raja surgawi kuno, yang ditinggalkan. Tubuh yang mulia Juexing menegang. Dia berhenti di udara dan melambaikan tangannya. Semuanya, sembunyikan aura kalian. Kota kuno ini disebut kota kehancuran. Kota ini telah ada selama berabad-abad dan menyimpan banyak misteri. Aku tahu naga tua itu akan bersembunyi di sini untuk berkultivasi, karena selama ratusan juta tahun, banyak master kuno telah datang ke sini. Beberapa meninggal di sini, yang lain mendapatkan harta karun dan pergi. Sekarang kota ini benar-benar hancur, tetapi juga dikabarkan masih ada harta karun yang belum ditemukan di dalamnya. Bagaimana bisa semudah itu? Jutaan tahun yang lalu, banyak makhluk di atas Dewa Emas datang untuk mencari dan tidak menemukan apapun. Setelah itu, tempat itu benar-benar menjadi tandus. Bukankah ini reruntuhan kota kuno tempat artefak penciptaan ilahi disembunyikan? Fang Han mengamati segala sesuatu di kota kuno ini sejenak, lalu tiba-tiba merasa bersemangat. Dia mengaktifkan You Tianyi di antara 33 harta karun tertinggi surga. Tiba-tiba, You Tianyi berkilat dengan dahsyat, dan sekali lagi, jauh di dalam reruntuhan kota kuno di gurun yang tak terbatas, sebuah pecahan artefak penciptaan ilahi, lebih tinggi dari manusia, melayang dengan tenang. Kota inilah. Gurun inilah tempatnya. Fang Han, ini benar-benar kasus mencari sesuatu dengan sia-sia hanya untuk menemukannya dengan mudah. Yan Meraung, sebuah artefak penciptaan ilahi, fragmen artefak penciptaan ilahi yang begitu besar. Jangan terlalu bersemangat. Pecahan artefak penciptaan ilahi itu berada jauh di dalam kota kuno. Belumkah kau dengar? Banyak tokoh besar datang mencari dan tidak menemukan harta karun. Fang Han menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Sepotong artefak penciptaan ilahi, yang tingginya melebihi tinggi manusia, memang terlalu menggoda. Jika dia bisa mendapatkannya, manfaatnya akan tak terbayangkan. Setelah memurnikannya, dengan kultivasinya saat ini, dia bahkan mungkin bisa melawan Dewa Emas dengan tangan kosong. Semuanya, perhatikan. Naga tua itu bersembunyi di kota kehancuran ini. Kita akan menyamar dan masuk sekarang. Begitu kita menemukan naga tua itu, kita akan segera memasang formasi Agung Pembunuh Naga, mengaktifkan pedang pembunuh naga yang telah kita kembangkan, dan memberikan pukulan fatal padanya. Tubuh Venerable Lin menegang, seperti binatang buas yang memburu mangsanya, auranya tersembunyi dengan sempurna. Wus, ke-13 orang itu terbang menuju kota kehancuran satu demi satu. Kecepatan Fang Han sangat senyap, seperti anak dari kehampaan. Bahkan Yang Mulia Juexing dan yang lainnya, jika aura mereka tidak digabungkan, tidak dapat mengetahui keberadaannya. Hati semua orang bergetar, diam-diam terkejut. Di sisi lain, Fang Han dengan cermat menggunakan You Tianyi untuk menghitung keberadaan pecahan artefak penciptaan ilahi. Benar saja, di You Tianyi, pecahan artefak penciptaan ilahi, yang tingginya lebih dari tinggi manusia, menjadi semakin jelas. Pecahan artefak penciptaan ilahi ini tampak seperti diukir menyerupai manusia, tampak hidup, tetapi fitur-fiturnya tidak jelas. Itu adalah seorang wanita. Pakaiannya berkibar, seolah-olah dia berjalan di tengah angin, seolah-olah mengasihani penderitaan alam semesta dan kesulitan semua makhluk hidup.
Menggunakan pecahan dari artefak penciptaan ilahi untuk membentuk seorang wanita? Ini pasti karya seorang raja surgawi. Artefak penciptaan ilahi tidak dapat disempurnakan bahkan oleh raja-raja surgawi, hanya raja-raja abadi dalam legenda yang berhasil menempanya. Namun, hal ini tidak mencegah raja-raja surgawi untuk memperoleh pecahan artefak penciptaan ilahi dan membentuknya secara halus. Kelompok itu melintasi kota kehancuran, memasuki kota seolah-olah memasuki labirin. Di mana-mana terdapat tembok dan pilar yang runtuh, tumpukan puing, aula yang rusak, dan bahkan beberapa patung dewa kuno yang tidak lengkap. Namun, mereka semua telah kehilangan kekuatan dan hukum ilahi mereka. Hanya material mereka yang relatif kokoh, tetapi itu pun secara bertahap mengalami pelapukan. Sesekali, di antara reruntuhan dinding dan pilar, terdapat kerangka-kerangka yang lapuk, sebagian besar adalah dewa emas setengah tingkat. Namun, bahkan jejak hukum Luo Agung pun tidak dapat ditemukan, dan esensi mereka telah lenyap ke udara. Aneh? Bagaimana aura naga tua itu tiba-tiba melemah? Sepertinya ia akan meninggalkan kota kuno ini. Jarum pencari naga di tangan Yang Mulia Dou tiba-tiba bergetar dengan intensitas yang lebih rendah. Mengejar. Kecepatan semua orang meningkat lagi. Itu ada di depan. Kecepatan jarum pencari naga berubah lagi, bergetar hebat. Ketika kelompok itu tiba-tiba sampai di sebuah aula yang kelilingnya beberapa ribu mil, jarum pencari naga tiba-tiba meledak. Tampaknya jarum itu telah mencapai batas toleransi maksimumnya. Pada saat itu, semua orang melihat bahwa di kedalaman aula, di bawah patung dewa yang tinggi dan rusak, berdiri seorang pria berpakaian putih. Penampilan pria ini berada di antara usia paruh baya dan dewasa, memancarkan aura seorang cendekiawan. Wajahnya sangat tampan, tetapi ada rasa perubahan dalam raut wajahnya. Ia membelai patung dewa yang rusak itu dengan satu tangan, seolah-olah seorang cendekiawan sedang menggubah puisi. Semuanya, kalian sudah mengikuti saya begitu lama, pasti sangat melelahkan. Pria berpakaian putih ini, dengan sisi tubuhnya menghadap Fang Han dan yang lainnya, memiliki ekspresi seolah-olah dia telah menunggu mereka sejak lama, semuanya terkendali. Perasaan malapetaka yang akan datang tiba-tiba melanda hati Fang Han. 12 dewa emas tak tertandingi dari Menara Hongqi juga berhenti. Mereka sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Ao Shizun, apapun yang terjadi, kau harus diadili hari ini. Yang Mulia Juexing mengambil langkah pertama, Menara Hongqi kami telah menerima misi pengadilan surgawi. Dengan begitu banyak dari kami yang mengepungmu hari ini, kau tidak dapat lolos dari jerat keadilan. Jangan sengaja membuat formasi tipu daya, berpura-pura berani padahal lemah di dalam. Kau baru berada di tingkat kultivasi Dewa Emas. Bisakah kau naik ke surga hari ini? Menara Hongqi, pria terpelajar berbaju putih itu menggelengkan kepalanya, mampu mengalahkan 12 dewa emas sekaligus, metodemu memang luar biasa. Bahkan ada dewa emas setengah tingkat? Sosok seperti semut ini juga datang untuk mengejar dan membunuhku? Apakah kau meremehkanku, Ao Shizun, atau bagaimana? Tatapannya menyapu mereka satu persatu, akhirnya tertuju pada tubuh Fang Han, menembusnya dari atas ke bawah, dengan jelas melihat kultivasi Fang Han. Perbedaan antara seorang dewa emas setengah tingkat dan seorang dewa emas sudah jelas. Pria terpelajar berbaju putih itu, melihat sosok seperti itu juga mengejarnya, bahkan tertawa terbahak-bahak. Naga-naga yang telah mati di tanganku tak kurang dari 8.000, bahkan mungkin 10.000. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki sehingga berani menunggu kami dengan begitu angkuh di sini. Fang Han melangkah maju dan berkata, sebenarnya, sayap kebebasannya sedang bersiap untuk mengerahkan kekuatan sihir maksimalnya, siap untuk melarikan diri segera jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Secara intuitif, ia merasa bahwa situasi hari ini memang agak suram. Baiklah, akan kuperlihatkan padamu. Aku akan memurnikan harta karun magis dan kekurangan jiwa abadi emas. Kau telah memberikan 12 jiwa sekaligus kepadaku. Ini sungguh membuatku sangat gembira. Ledakan! Pria terpelajar berbaju putih itu mulai bergerak. Pria berjubah putih elegan ini, seorang dewa emas absolut dari klan naga, justru mengambil inisiatif untuk menyerang Fang Han dan 12 dewa emas absolut dari Menara Hongqi. Menghadapi 13 orang sendirian, betapa menakutkan dan hebatnya itu. Namun Fang Han sama sekali tidak menganggap lawannya sombong, karena seni bela diri klan naga yang ditunjukkannya begitu menakjubkan dan luar biasa sehingga sulit digambarkan dengan kata-kata. Berdengung. Saat pria berjubah putih elegan itu meninju, energi ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya meledak di belakangnya, seketika mengubah ruang. Di depan mata Fang Han, deretan pegunungan muncul satu demi satu, liar dan tak terkendali, menyerupai seluruh alam naga. Dewa abadi emas absolut dari klan naga, Ao Shizun, dengan satu pukulan saja, telah membawa sebagian dari alam naga ke alam surgawi. Bukan hanya Fang Han, tetapi bahkan ke-12 dewa emas absolut, semuanya merasa seolah-olah mereka telah meninggalkan alam surgawi dan tiba di alam naga. Sensasi ini sangat aneh namun tak dapat disangkal nyata. Hati-hati!
Ini adalah teknik rahasia alam naga miliknya, rotasi dunia, yang dapat memanfaatkan umpan balik kekuatan luar biasa dari alam naga untuk mencapai ruang dan waktu manapun, menciptakan alam naga kecil. Aktifkan susunan pembunuh naga. Keempat Yang Mulia Lin, Bing, Dou, dan Zhen Meraung, masing-masing memegang pedang panjang. Bila pedang itu dihiasi dengan ukiran rune yang menggambarkan pembantaian naga, setiap rune tampak seperti naga yang hidup, isi perutnya terburai dan tubuhnya terpelintir. Pada saat yang sama, Yang Mulia Juexing, Yang Mulia San Xiao, Yang Mulia Jiao, Yang Mulia Meng, dan Yang Mulia Yu juga melepaskan pedang pembunuh naga mereka. Pedang-pedang itu bergetar dan meledak, terbang membentuk jaring pedang yang luas di udara, kemudian berubah menjadi susunan besar tak terbatas yang menyelimuti area tersebut, merobek alam naga kecil yang diciptakan oleh pria berjubah putih yang elegan dan menjebak lawan di tengah susunan tersebut. Bagus. Formasi pembunuh naga. Kita telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, menunggu saat ini. Yang Mulia Lin mengaktifkan energi vitalnya, dan di belakangnya, 8 lengan yang terbuat dari energi vital muncul. Setiap lengan energi vital melepaskan jurus mematikan dari 8 bentuk pembunuh naga. Fang Han mengetahui tentang seni bela diri, 8 jurus pembunuh naga. Legenda mengatakan bahwa itu adalah seni bela diri tak tertandingi yang diciptakan oleh seorang raja surgawi di alam surgawi khusus untuk melawan klan naga. Itu adalah teknik rahasia pengadilan surgawi yang diturunkan selama puluhan ribu tahun. Setiap tahun, alam surgawi menggunakan teknik rahasia ini untuk melatih para ahli untuk melawan alam naga, membunuh banyak sekali tokoh-tokoh terkuat dari klan naga. Sekarang, ketika ke-11 Dewa Abadi Emas ini bersama-sama melepaskannya, kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Ki sejati pembunuh naga itu secara khusus melawan ki sejati klan naga, itu adalah musuh bebuyutannya. Aku penasaran apakah Ao Shizun itu mampu menahannya. Fang Han tidak bergerak, melainkan mundur dengan tenang, mengamati situasi. Membunuh. 12 ahli Dewa Emas mengerahkan kekuatan sihir mereka hingga batas maksimal, mengubah ki sejati pembunuh naga menjadi cahaya pedang, dengan tujuan untuk mencabik-cabik Dewa Emas absolut klan naga menjadi 1000 bagian dan menjebaknya hingga mati. Namun, pada saat ini, Fang Han melihat senyum tipis muncul di sudut mulut Ao Shizun, seorang ahli klan naga. Tidak bagus? Semuanya, hati-hati. Mundur cepat. Fang Han meraung, langsung melepaskan legenda jauh ke arah Ao Shizun. Tongkat legenda dan ki abadi miliknya menyatu menjadi satu, berubah menjadi semburan legendaris yang menghantam langsung kepala lawan. Berhentilah untukku. Kilatan maut muncul di antara alis pria berjubah putih yang elegan itu. Sebuah harta karun magis raksasa berbentuk seperti kerang tiba-tiba muncul dari tanah. Kerang ini lebih tinggi dari tinggi manusia, seluruhnya tertutup oleh kitab suci yang terbentuk secara alami. Getaran kecil dari dalam menghasilkan suara ratapan yang menyayat hati, gelombang suara kerang dharma yang bergema keluar. Seketika itu juga, cahaya pedang pembunuh naga dan ki sejati hancur berkeping-keping. Kerang dharma langit dan bumi. Artefak abadi tingkat tinggi. Yang Mulia Lin sangat terkejut dan segera mundur. Dia mengenali cangkang dharma seukuran manusia itu adalah harta karun langka antara langit dan bumi, awalnya artefak suara paling kuat di alam Buddha. Dia tidak tahu bagaimana benda itu bisa jatuh ke tangan Dewa Abadi Emas absolut klan naga ini, Ao Shizun. Benar sekali, ini memang kerang dharma langit dan bumi. Di samping pria berjubah putih yang elegan itu, muncul pria lain, berpakaian serupa tetapi terbuat dari linen kasar. Ao Shizun, kau bilang kali ini 12 Dewa Emas benar-benar datang untuk membunuhmu, tapi mereka tidak tahu bahwa kami bertiga naik ke alam surgawi pada saat yang bersamaan. Kami berdua menyembunyikan diri sementara kau menunjukkan wajahmu, menarik perhatian para ahli istana surgawi untuk memburumu. Kemudian, kami bertiga menyerang secara bersamaan. Membunuh orang-orang ini dan menjarah harta dan kekayaan mereka benar-benar efektif. Setelah membunuh 12 Dewa Emas kali ini, kita semua dapat memurnikan mereka menjadi seni mendalam tertinggi klan naga, roh sejati kedua dari tubuh naga leluhur, bukan? Pria berbaju linen kasar itu berbicara, suaranya terdengar kuno namun penuh nada mengejek. Memang, 12 Dewa Emas sejati. Kali ini, akhirnya kita berhasil memancing ikan besar. Tapi bagaimana dengan si kecil itu, seorang Dewa Emas setengah tingkat? Apakah kita bertiga, orang-orang tua dari klan naga, benar-benar dipandang rendah oleh istana surgawi? Seorang pria lain berjubah hitam juga muncul di samping kerang dharma langit dan bumi. Dia berbicara dengan nada mengejek sambil menepuk, kerang dharma langit dan bumi, jika bukan karena aliansi kita dengan klan dewa yang membuka celah di alam surgawi kali ini, akan sangat sulit untuk membawa harta karun ini ke alam surgawi. Pria berjubah putih elegan, pria berjubah hitam, dan pria berjubah linen kasar, ketiga ahli klan naga ini muncul secara bersamaan, masing-masing memancarkan aura yang mengguncang bumi dan kosmos, benar-benar menakutkan hingga ke titik ekstrim. Apa yang sedang terjadi? Mata Yang Mulia Juexing membelalak saat melihat ini.
Rasa dingin menjalar dari kepala hingga ujung kakinya, dan seluruh tubuhnya merinding. Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. 3 ahli terkemuka dari klan naga, ditambah artefak abadi tingkat tinggi, kerang dharma langit dan bumi. Mundur cepat, pergi. Keempat yang mulia Lin, Bing, Dou, dan Zhen segera mengeluarkan peringatan keras, mendesak semua orang untuk segera melakukan perpindahan spasial dan meninggalkan area tersebut. Masih berusaha pergi sekarang? Sungguh naif. Pria berjubah putih elegan itu mencibir, menepuk kerang dharma langit dan bumi, dan suara ratapan itu kembali bergema, gelombang suara menyebar ke sekitarnya. Kekuatan magis banyak orang merobek ruang angkasa, meledak menjadi percikan baja yang berbenturan, namun mereka tidak mampu merobek secuil pun ruang. Mereka benar-benar terjebak di sini. Sangkakala dharma langit dan bumi dikenal sebagai suara Buddhis terkuat di alam Buddha. Akan aneh jika kau bisa lolos. Jika ikan sebesar itu lolos, apa yang akan kita makan? Pria berjubah hitam itu tertawa, aku lupa memberitahumu, namaku Ao Shilei, dan yang ini, yang mengenakan linen kasar, adalah Ao Shitu. Kami adalah 3 tetua kuno klan naga, yang dikenal sebagai 3 naga pengguncang Ao oleh alam surgawi puluhan ribu tahun yang lalu. Kali ini, selama bencana besar klan dewa, kami membunuh klon putra raja surgawi bencana dan naik ke alam surgawi, sehingga banyak ahli di alam surgawi mengetahui kekuatan klan naga kami. 3 naga pengguncang Ao. Mata keempat yang mulia Lin, Bing, Dou, dan Zhen berkedut liar, menyadari bahwa hari ini penuh dengan bahaya. Mereka hanya bertiga, paling banyak dengan 1 artefak abadi tingkat tinggi lagi, tetapi Dewa Emas tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan artefak abadi tingkat tinggi. Kita 11 orang, apakah kita masih takut pada mereka? Yang mulia Yu diam-diam menggenggam harta karun magis dan tiba-tiba berteriak. Benarkah begitu? Pria berjubah putih yang elegan itu tiba-tiba bergerak. Gelombang suara yang dahsyat meledak dari kerang dharma langit dan bumi, dan seluruh keberadaannya menyatu dengan gelombang suara tersebut. Ia tiba-tiba melesat ke atas, sampai di hadapan Yang Mulia Yu hampir seketika, tanpa membutuhkan waktu sama sekali. Yang Mulia Yu terkejut. Dia mengangkat tangannya, bermaksud untuk menangkis. Namun, pria berjubah putih yang elegan itu, Ao Shizun, menggerakkan tubuhnya, menekan dengan tangannya yang besar, dan terus mencengkeram, seketika menghancurkan semua perlawanan Yang Mulia Yu sebelum menekan dengan 1 telapak tangan. Pop! Seluruh tubuh Venerable Yu seketika meledak, berubah menjadi kabut darah keemasan. Di dalam kabut darah itu, hukum Dewa Emas terus menggeliat, berusaha menyusun kembali tubuhnya. Namun bagaimana mungkin pria berjubah putih yang elegan itu membiarkannya berkumpul kembali? Dengan raungan dahsyat, raungan naga bergema berulang kali, 1000 raungan turun dari langit. Ah! Yang Mulia Yu segera mengeluarkan jeritan tragis. Seluruh daging dan darah di tubuhnya sebagian besar menguap, berubah menjadi aliran naga darah, sementara hukum keabadian emasnya benar-benar terlucuti, meninggalkannya di ambang kematian. Kekuatan Yang Mulia Yu berada pada tahap awal di antara Dewa Emas, sementara pria berjubah putih yang anggun, Ao Shizun, berada di puncak para Dewa Emas. Terlebih lagi, dalam satu serangan itu, ia menggunakan kekuatan kerang dharma langit dan bumi, mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin Yang Mulia Yu menjadi lawannya? Yang Mulia Yu! Ke-11 ahli dari semua Yang Mulia, melihat Yang Mulia Yu dalam bahaya, segera bertindak. Mereka secara bersamaan mengaktifkan seni Taois mereka, melepaskan serangan telapak tangan, dan seketika itu juga, aliran seni abadi yang agung menyatu menjadi gerakan mematikan, menghancurkan segalanya. Banyak energi vital di langit hancur berkeping-keping, menciptakan pemandangan yang luas dan sunyi. Membunuh. 2 naga tua lainnya juga menyerang, masing-masing menepuk kerang dharma langit dan bumi, dan gelombang suara menyebar, menyebabkan getaran hebat di mana-mana. Mereka tanpa ampun menyerang 12 Dewa Emas dan Fang Han. Untuk sesaat, energi naga memenuhi udara. Mereka dikepung dari segala sisi. Semuanya, kita bukan tandingan ketiga naga kuno ini. Kalian semua cepat pergi. Fang Han tahu bahwa ini adalah momen kritis hidup dan mati. Dia tiba-tiba meraung, mengaktifkan 8 pagoda Buddha, mengerahkan seluruh kekuatan naganya, dan melepaskan serangan terkuatnya. Ledakan! Tubuh Fang Han seketika membesar, berubah menjadi tubuh setengah manusia setengah naga, tubuh naga leluhur purba, dengan kepala manusia. Dia benar-benar menekan semua fluktuasi energi vital, seperti dewa naga purba. Dengan 1 cakar, dia merobek penghalang ruang. Semuanya, cepat pergi. Aku akan menjaga bagian belakang. 8 pagoda budaku memiliki efek penahan yang hebat terhadap klan naga. Fang Han merong lagi. Apa? Yang Mulia Juexing, 4 Yang Mulia Lin, Bing, Dou, dan Zhen, San Xiao, para Yang Mulia ini, setelah melihat Fang Han muncul dan menekan energi vital, langsung merasa lega, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Mereka semua terkejut, awalnya mengira mereka akan celaka, tetapi tanpa diduga, Fang Han, di saat-saat terakhir,
menyelamatkan mereka dan bahkan menawarkan untuk melindungi mundurnya mereka. Feng Yuan, kamu. Wajah yang mulia San Xiao menunjukkan banyak keengganan. Pergi. Namun, keempat yang mulia itu sama sekali tidak ragu. Mereka meraung keras, Feng Yuan. Sungguh pahlawan. Sungguh kesetiaan. Selama kau tidak mati, Menara Hongqiku akan mengingat persahabatan ini, lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari lautan. Kau ditakdirkan untuk menjadi tokoh besar di alam surgawi. Di tengah raungan mereka, keempat venerable itu tiba-tiba menghabiskan umur mereka, melonjak dengan dahsyat, dan bersama dengan venerable lainnya, mereka semua berteleportasi pergi. Fang Han membuat lubang, memungkinkan 12 dewa emas tak tertandingi dari Menara Hongqi untuk melarikan diri. Hal ini menyentuh hati setiap orang, dan rasa keagungan heroik tetap terpatri di dalam hati mereka. Semua orang tahu bahwa Fang Han, sebagai seorang pendekar Golden Immortal setengah langkah, sama sekali tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup di bawah serangan 3 Golden Immortal yang tak tertandingi dan kerang langit dan bumi. Sebagaimana yang dikatakan oleh keempat tokoh terhormat, Lin, Bing, Dou, dan Zhen, tindakan Fang Han sungguh heroik. Jika ia bisa bertahan hidup, ia akan menjadi pelindung dari 12 dewa emas, seorang penyelamat yang murah hati. Dia juga akan menjadi penyumbang besar bagi Menara Hongqi. Untuk bertahan melawan 3 dewa emas klan naga, yang dekat dengan alam leluhur, berarti dia akan menjadi tokoh penting di alam surga cepat atau lambat. Seandainya Fang Han tidak tiba-tiba melepaskan kekuatannya, menggunakan kekuatan penahan pagoda 8 bagian terhadap klan naga untuk membuka celah, Menara Hongqi akan menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya, yaitu 12 dewa emas. 4 yang mulia, apa yang harus kita lakukan? 12 dewa emas, setelah melarikan diri dari kota kuno yang sunyi, melesat menembus kehampaan dengan kecepatan luar biasa, saling terhubung dan menghabiskan umur mereka. Yang mulia Giok yang lemah juga dibawa serta. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat, melintasi berbagai alam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah menghilang ke lokasi yang tidak diketahui. Di padang pasir, ke-11 orang itu mendarat, wajah mereka pucat pasi, saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka upaya pembunuhan itu akan berakhir dengan cara seperti itu. Tidak ada yang bisa dilakukan, setidaknya kita selamat. Dan sekarang kita tahu bahwa klan naga sebenarnya memiliki 3 dewa emas yang tak tertandingi, dan memiliki artefak Dao tingkat tinggi, yaitu kerang langit dan bumi. Kekuatan seperti itu melampaui kemampuan para dewa abadi untuk membunuhnya. Kecuali jika seorang dewa abadi leluhur, yang melampaui keberadaan dewa abadi emas, bertindak, kita harus melaporkan masalah ini kepada atasan kita. Bagaimana dengan Feng Yuan? Feng Yuan sudah pasti mati, tanpa ada kemungkinan untuk selamat sama sekali. Sayang sekali. Dia menyelamatkan hidup kami, jika bukan karena dia, kami semua pasti sudah mati di sini. Bagaimana kita harus memberinya kompensasi, desah Sang Maha Mulia 3 Langit. Sayangnya, tidak ada cara untuk mengganti kerugiannya. Kata keempat yang mulia, kita hanya bisa memberitahu Sekte Transformasi Yuhua dan bernegosiasi dengan mereka untuk mengganti kerugian mereka dengan beberapa urat spiritual. Murid berbakat dari Sekte Transformasi Yuhua ini telah meninggal dunia. Mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita akan mengatakan yang sebenarnya. Sekalipun sampai ke pengadilan surgawi, fakta tetaplah fakta dan tidak dapat diubah. Ayo, ayo. Seandainya dia bisa hidup, kami berdua pasti akan menawarkan semua pil primordial dan urat roh kami untuk membantunya menembus ke alam abadi emas tak tertandingi. Ayo pergi. Kalau tidak, jika ketiga anggota klan naga itu membunuh Feng Yuan dan melacak kita tidak akan bisa lolos. Pergi. Ke-12 dewa emas yang tiada tandingannya itu pergi, menghilang sekali lagi ke dalam gundukan pasir. Bang! Fang Han terlempar ke belakang, tiba-tiba membuka mulutnya. Api takdir di dalam tubuhnya berkobar hebat, dan jimat Buddha penguasa dunia aktif, langsung menerobos blokade kerang langit dan bumi. Kekuatan sayap kebebasan mulai terwujud, memungkinkannya untuk melewatinya secara langsung, bukan untuk melarikan diri keluar, tetapi untuk menggali langsung ke dalam tanah di bawah kota kuno itu. Awalnya, cangkang langit dan bumi menyegel seluruh ruang, hanya menyisakan not musik yang mengambang di dalamnya. Namun, cangkang langit dan bumi adalah artefak Buddha, dan Buddha penguasa dunia adalah raja dari 10.000 Buddha, leluhur dari 10.000 Buddha. Artefak yang dia sempurnakan memiliki efek penahan yang besar pada kerang langit dan bumi. Fang Han sudah menghitung semuanya terlebih dahulu. Alasan dia tiba-tiba bertindak untuk menyelamatkan ke-11 orang itu bukanlah karena pengorbanan diri yang tulus, melainkan untuk mengalihkan perhatian orang-orang ini dan melarikan diri ke bawah tanah untuk menemukan pecahan artefak ilahi keberuntungan. Dia telah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu untuk memastikan pelarian yang sukses. Apa ini? Kekuatan pagoda 8 bagian, tidak salah lagi, ini adalah kekuatan pagoda 8 bagian yang dapat membuka blokade dan untuk sementara menekan kekuatan kita. Saat itu, ketiga tetua klan naga kuno tersebut belum bereaksi.
Pria elegan berbaju putih, Ao Shizun, bereaksi seketika itu juga, mengulurkan tangannya yang besar, meliputi area seluas beberapa puluh mil. Dia meraih ke bawah, dan tanah kota kuno itu runtuh sedikit demi sedikit, seluruh alam semesta tergenggam dalam genggamannya. Langit dan bumi ada di telapak tanganku. Kau ingin melarikan diri? Tak seorang pun bisa lolos dari genggamanku. Pria elegan berbaju putih, Ao Shizun, menunduk ke tanah dan melihat bayangan samar merayap di bawahnya, menembus ruangan-ruangan batu yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kota kuno yang sunyi ini, terdapat banyak sekali ruangan batu. Setiap tingkat ruang batu itu sangat luas, beberapa seluas 100 li, yang lain bahkan 10.000 li, berlapis-lapis, jauh di bawah tanah, begitu dalam sehingga bahkan Dewa Emas pun tidak dapat menjelajahinya sepenuhnya. Tidak heran anak ini dibawa oleh ke-12 Dewa Emas itu, dia benar-benar memiliki pagoda 8 bagian. Jika kita dapat memperolehnya dan memahaminya dengan saksama, kita dapat menggunakan harta karun tertinggi ini untuk memahami banyak teknik pamungkas, mendapatkan berkah asli dari klan naga, dan membangkitkan garis keturunan naga leluhur purba di dalam diri kita. Ini akan memungkinkan kita untuk memahami sumber leluhur dan mencapai alam leluhur abadi. Pria berpakaian linen itu berkata, Ao Shizun, kejar anak laki-laki ini. Ao Shitu dan aku akan mengejar ke-12 Dewa Emas itu. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Jika keberadaan kita terbongkar, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Baiklah, pergi dan bunuh mereka. Anda seharusnya tidak akan kesulitan menangkap anak laki-laki itu. Dalam sekejap kilat, pria berpakaian linen, Ao Shi, dan pria berpakaian hitam, Ao Shitu, terbang ke atas dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan kota kuno yang sunyi untuk mengejar 11 Dewa Emas yang tak tertandingi. Kekuatan yang begitu dahsyat. Fang Han menggunakan sayap kebebasan untuk melarikan diri ke bawah tanah, tetapi dia masih merasakan tekanan luar biasa dari pria elegan berbaju putih itu, seolah-olah kemanapun dia melarikan diri, dia akan langsung ditarik kembali. Kedalaman dunia abadi sangat sulit dijangkau. Bahkan dao Kaisar Bumi milik Kaisar Kuning pun tidak akan banyak berguna, tetapi sayap kebebasan berbeda, sayap itu dapat melintasi wilayah manapun, dan tidak ada energi vital atau materi yang dapat menghalanginya. Inilah kehendak, kebebasan, kekuatan kebebasan. Sayap kebebasan. Bepergian di bawah tanah seperti seekor ikan yang berenang di bawah air. Bagian bawah tanah terdiri dari lapisan-lapisan ruang batu, semuanya ditempa oleh Raja Surgawi kuno yang membangun kota terpencil. Cara-cara yang digunakan oleh seorang Raja Surgawi sungguh tak terbayangkan. Setiap ruangan batu, kurang lebih, berisi mantra terlarang yang ampuh dan kekuatan alam dari langit dan bumi, tetapi semuanya kosong, jelas telah dijelajahi. Fang Han tidak peduli. Tujuannya adalah bagian terdalam, tempat misterius yang belum pernah ditemukan siapapun, tempat pecahan artefak ilahi keberuntungan disembunyikan. Dia dapat merasakan bahwa tempat misterius ini tidak dapat dirasakan oleh pengguna kekuatan ilahi yang hebat, hanya mereka yang telah mengolah 33 harta karun tertinggi surga dan memahami kekuatan keberuntungan yang dapat merasakannya. Itu adalah ruangan rahasia yang hanya diperuntukkan bagi keberuntungan. Selama dia berhasil masuk ke ruang rahasia itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan pecahan artefak ilahi keberuntungan tetapi juga menghindari serangan Ao Shizun, Dewa Emas tak tertandingi dari klan naga, pria elegan berbaju putih. Wah, aku tidak menyangka kau membawa pagoda 8 bagian itu. Tidak banyak orang yang mampu memurnikan harta karun ajaib ini sekarang. Serahkan. Serahkan, dan kau mungkin masih hidup. Saat Fang Han bolak-balik melewati ruang-ruang batu bawah tanah, tiba-tiba, pria elegan berbaju putih itu gemetar seluruh tubuhnya, dan kekuatan dahsyat meledak keluar, langsung memancar. Dia tidak tahu teknik rahasia alam naga apa yang digunakannya, tetapi tubuh Fang Han seketika menjadi terkekang, dan dia dipaksa keluar lagi. Bang! Dia mendarat di sebuah ruangan batu besar, membentang seluas 1000 li, dengan pilar-pilar yang berdiri tegak, membentuk sebuah keajaiban di bawahnya. Suara mendesing. Saat Fang Han terhuyung keluar, pria elegan berbaju putih itu juga mendarat di ruangan batu ini, menghadap Fang Han, matanya menatapnya tajam, seolah ingin melenyapkan Fang Han sepenuhnya. Anak muda, kau sungguh mengesankan, dengan begitu banyak harta karun magis yang kau miliki. Tongkat legenda, pagoda 8 bagian, dan di dalam tubuhmu, sebuah harta karun tertinggi yang lenyap dengan sangat cepat. Aku ingin tahu apakah itu? Tunjukkan semuanya. Coba saya lihat apakah kamu bisa melarikan diri lagi. Pria elegan berbaju putih itu memusatkan perhatian pada seluruh aura Fang Han. Ao Shizun, apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Latar belakangku luar biasa. Jika kau membunuhku, kerajaan nagamu akan hancur. Naga leluhur purba telah menghilang, dan tanpa penekan terakhir, alam naga tidak dapat menahan serangan dari berbagai raja langit, kata Fang Han, matanya melirik ke sana kemari. Pria elegan berbaju putih, Ao Shizun, matanya berbinar, latar belakangmu bagus sekali. Jika aku membunuhmu, alam naga akan menderita serangan dari berbagai raja langit? Kau pikir kau siapa?
putra Raja Abadi Keberuntungan? Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menangkapku dan menguasaiku? Fang Han menatap Ao Shizun, dewa emas tertinggi dari klan naga, tanpa sedikit pun rasa takut, terus tersenyum. Meskipun kau adalah dewa emas klan naga, kau tetap akan terkekang oleh pagoda 8 bagianku. Sungguh lelucon. Memang, aku dibatasi oleh pagoda 8 bagian, tetapi kau belum menjadi dewa emas yang tiada tandingannya. Pagoda 8 bagianmu bahkan bukan artefak abadi tingkat menengah. Seandainya kau adalah seorang immortal emas dan telah memurnikannya menjadi artefak immortal tingkat menengah, maka aku akan memiliki beberapa keraguan tentangmu, tetapi sekarang kau hanyalah makanan di mulutku. Pria elegan berbaju putih, Ao Shizun, melangkah maju selangkah demi selangkah, menekan Fang Han. Setiap langkah membawa penguncian ruang, seolah-olah untuk menghancurkan Fang Han dan menyiksa pikirannya. 7 langkah berurutan, setiap langkah membawa nada seperti lonceng kematian. Ini adalah teknik rahasia klan naga, yaitu 7 langkah pengejaran jiwa. Para master biasa, ketika menghadapi tahapan-tahapan ini, seringkali akan mengalami kehancuran mental dan mati karena pendarahan dari ketujuh lubang tubuh mereka begitu sampai pada tahapan ketujuh. Setiap langkahnya membawa kekuatan untuk mengguncang langit dan bumi, hati dan jiwa manusia. Bahkan setiap langkahnya merupakan langkah besar. Ledakan! Saat pria elegan berbaju putih, Ao Shizun, mengambil langkah ketujuhnya, tubuh Fang Han mengeluarkan suara retakan disertai dentuman keras, seolah-olah akan meledak. Bagus! Ao Shizun meraih dengan satu tangan, melepaskan teknik rahasia tingkat atas klan naga, tangan 1000 alam. Cakar naganya terbuka, dan berbagai alam semesta berada dalam genggamannya. Namun, Fang Han tidak meledak. Sebaliknya, aura yang sangat intens tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Kekuatan keberuntungan meluap ke segala arah, dan seluruh dirinya seketika berubah menjadi 33 orang terhormat. Dia langsung melepaskan 33 kali kekuatan tempurnya, jurus pamungkas dari tinju ilahi keberuntungan. Pada saat yang sama, kekuatan naga dari pagoda 8 bagian menyatu sempurna ke dalam tinju ilahi keberuntungan. Di tengah limpahan keberuntungan, naga leluhur purba melayang tak jelas. Tidak bagus. Ao Shizun merasakan bahaya besar di hatinya dan segera mundur, tetapi tangan 1000 alam miliknya hancur akibat benturan tersebut. Tinju ilahi keberuntungan Fang Han terus maju. Teknik Taoisme macam apa ini? Ini bisa melepaskan kekuatan tempur puluhan kali lipat? Apakah klan naga kita memiliki seni rahasia seperti itu? Pria elegan berbaju putih itu merasakan teknik Taoismenya runtuh sedikit demi sedikit, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Namun, dia tidak bisa mengenali jurus tinju ilahi penciptaan 33 langit milik Fang Han. Hal ini karena Fang Han terus menyempurnakannya akhir-akhir ini, mengintegrasikan 33 harta karun tertinggi surga dengan pagoda 8 bagian secara sempurna. Kekuatan penciptaan, dipadukan dengan kekuatan naga leluhur primordial, menyatu menjadi naga penciptaan. Dari luar, itu tampak seperti seni rahasia tertinggi dari klan naga. Kecuali seseorang memahami kekuatan penciptaan, mereka sama sekali tidak akan mampu membedakan teknik macam apa itu. Penggunaan kekuatan naga untuk menyembunyikan jurus tinju ilahi penciptaan dieksekusi dengan sempurna. Selain itu, di tengah derasnya proses penciptaan, Fang Han juga menggabungkan tinju ilahi lain yang dapat menyaingi tinju ilahi penciptaan, tinju ilahi asal, sebuah pukulan mematikan yang dahsyat, melepaskan kekuatan asal yang tak terbatas. Bang! Pria elegan berbaju putih, Ao Shizun, mundur berulang kali, tetapi dia tidak berpencar. Sebaliknya, dia melangkah dengan gerakan kaki yang mantap, selangkah demi selangkah, dan 10.000 raungan naga meletus dari tubuhnya, melepaskan jurus mematikan, naga tanpa kepala. 5 kali kekuatan tempur. Saat dia melepaskan gerakan ini, tubuhnya berubah menjadi 5, dan meridian spiritual di dalam dirinya terbakar dengan hebat. Seni rahasia ini benar-benar belum pernah terdengar dan terlihat, sebenarnya mampu melepaskan kekuatan tempur seseorang hingga puluhan kali lipat. Sayang sekali, kau bukan seorang immortal emas. Sekalipun kamu memiliki kekuatan tempur puluhan kali lipat, tetap saja ada batasnya. Jika kau berada di alam dewa emas, serangan ini pasti akan melukaiku parah atau bahkan membunuhku, tetapi sekarang, kau bahkan tidak mungkin melukaiku. Dengan 5 kali lipat kekuatan tempurnya dilepaskan, terjadilah ledakan dahsyat. Aliran penciptaan Fang Han, naga leluhur purba, sebenarnya telah diblokir. Kemudian, ia mulai runtuh, seperti sebuah dinasti di masa kejayaannya, dihiasi bunga-bunga dan memasak dengan api, tiba-tiba dimusnahkan. Sialan! Jarak antara Dewa Abadi Emas dan Dewa Abadi Emas setengah langkah terlalu besar. Sekalipun aku mengerahkan kekuatan tempurku 33 kali lipat, aku tetap bukan tandingan Ao Shizun ini. Fang Han merasakan ki sejatinya runtuh seketika dan menyadari betapa menakutkannya ahli Dewa Emas tingkat puncak dari klan naga ini. Baginya, dia adalah Dewa Iblis tak terkalahkan yang tak pernah bisa dikalahkan. Mati!
Setelah menembus kekuatan tempur Fang Han yang berjumlah 33 kali lipat, Ao Shizun melangkah maju, memancarkan gelombang nada musik yang menghancurkan, seolah diberkati oleh kerang langit dan bumi. Selama pertarungannya dengan Fang Han, dia tidak menggunakan kekuatan kerang langit dan bumi, karena dia merasa bahwa menghadapi Dewa Emas setengah langkah dengan artefak abadi tingkat tinggi terlalu berat. Kesombongannya tidak akan mengizinkannya melakukan hal itu. Namun sekarang, dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kekuatan kerang langit dan bumi, dia mungkin tidak akan mampu benar-benar memburu Fang Han. Meskipun lawannya bukanlah tandingan baginya, dia bisa meloloskan diri kapan saja dan sama sekali tidak mungkin ditangkap. Terutama di kedalaman alam surga, di mana kekuatan aturan bahkan lebih kental. Bahkan dia pun mengalami beberapa kesulitan dalam perjalanan tersebut. Namun, Fang Han bergerak seolah-olah berada di elemennya sendiri, tanpa hambatan sama sekali, yang membuat Ao Shizun sangat waspada. Kekuatan kerang meliputi seluruh alam. Mulai dari titik ini, semua not musik menyegel ruang dan waktu, sehingga Fang Han tidak mungkin melarikan diri atau kabur. Bebas di dunia ini, aku bisa berjalan sesuka hatiku. Fang Han mendengus dingin dalam hatinya. Jimat Raja Buddha Pembebas Dunia diaktifkan kembali. Nada-nada musik dari kerang langit dan bumi tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutannya, mundur satu demi satu. Tubuh Fang Han melompat lagi, memasuki ruang bawah tanah yang lebih dalam. Kini, setelah Fang Han mencapai alam setengah langkah abadi emas, berbagai kemampuan ilahinya, terutama 3000 Dao Agung, semuanya telah mengalami peningkatan mendasar. Seni Karma Agung secara alami muncul seiring dengan pasang surut, dan jimat Raja Buddha Pembebas Dunia juga dapat melepaskan banyak kekuatan. Selain itu, Fang Han juga memiliki pil pembunuh dewa, dan menyuntikkan hukum Dewa Emas yang terkandung dalam ki pil tersebut ke dalamnya. Kekuatan jimat ini semakin diperkuat, sehingga memiliki efek unik dalam menembus rintangan-rintangan dalam agama Buddha. Apa yang sedang terjadi? Ao Shizun, Dewa Abadi Emas tak tertandingi dari klan naga, sekali lagi terkejut. Dia tidak menyangka Fang Han bisa berulang kali menembus segel kerang langit dan bumi dan lolos dari tangannya. Ini sudah merupakan situasi yang tidak dapat ditoleransi. Jika dia, dengan artefak abadi tingkat tinggi, masih tidak bisa mempertahankan seorang Dewa Emas setengah langkah, dan berita ini tersebar, dia pada dasarnya akan kehilangan semua muka. Kau tak bisa lolos. 10.000 naga bersujud, jiwa surga. Sekalipun kau melarikan diri ke ujung dunia, aku akan melacakmu. Ao Shizun melepaskan jurus pelacakan rahasia tingkat tinggi, mengunci target pada Fang Han. Sialan, Dewa Emas klan naga ini benar-benar parasit yang gigih. Dan sangat kuat. Fang Han melarikan diri lebih dalam ke bawah tanah sambil menghitung dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa jauh di bawah tanah, di sebuah ruangan rahasia, aura pecahan artefak ilahi penciptaan semakin menguat. Ruang-ruang batu yang tak terhitung jumlahnya dilalui, dan pengejaran Ao Shizun, Dewa Emas klan naga, menjadi semakin mendesak. Dengan suara gemuruh, Fang Han sekali lagi turun ke dalam ruang batu bawah tanah yang dalam. Ruang batu ini tersembunyi di dalam partikel debu ruang angkasa yang sangat kecil, sehingga pada dasarnya sulit untuk ditemukan. Namun, dengan sedikit firasat dari kekuatan penciptaan Fang Han, dia berhasil masuk ke dalamnya. Ruangan batu itu tidak lebar, hanya berdiameter 3000 shang, dan di bagian dalam ruangan batu itu terdapat sebuah portal. Ini dia. Pikiran Fang Han bergejolak saat ia memandang ruangan batu yang telah ia temukan. Portal di ruang batu itu menyimpan kekuatan penciptaan yang luar biasa. Fang Han, ruang batu ini tersembunyi di dalam miliaran partikel debu ruang angkasa, sehingga hampir mustahil untuk ditemukan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan penciptaan, Anda tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Nah, ahli dari klan naga itu tidak akan bisa mengejar ketinggalan, kan? Yan menghela napas lega. Lihat, portal di kedalaman ruang batu itu, agak mirip dengan gerbang pendakian surga. Fang Han tidak menjawab kata-kata Fang Han. Tatapannya tertuju dalam-dalam pada portal di kedalaman ruangan batu itu. Setiap kali dia melihat, gelombang kekuatan penciptaan meledak, secara halus tumpang tindih dengan gerbang kenaikan surga yang ada jauh di dalam dirinya. Kompas Yotian juga memancarkan 10.000 sinar cahaya, mengungkapkan aura kuat dari pecahan artefak ilahi penciptaan di balik pintu. Bagus. Sebuah pecahan dari artefak ilahi penciptaan. Fang Han tiba-tiba mengaktifkan gerbang kenaikan surga dan memasuki gerbang tersebut. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada saat itu, dengan gemuruh, tepat ketika Fang Han melewati portal di kedalaman ruang batu, Ao Shizun, Dewa Emas tak tertandingi dari klan naga, turun ke ruang batu ini, tersembunyi di dalam miliaran partikel debu spasial. Dia mengamati ke segala arah. Aneh, aku sudah mencari bolak-balik berkali-kali di kedalaman ini, dan aku belum pernah menemukan ruang batu ini. Bagaimana penampakannya begitu orang ini tiba? Kau tahu, dengan kultivasi indera ilahiku saat ini, bahkan kerajaan terkecil dalam miliaran partikel debu spasial pun tidak akan luput dari perhatianku.
Mata Ao Shizun berkedip saat dia melihat sekelilingnya, seolah mencoba menemukan sesuatu. Tapi ini bukan apa-apa. Anak itu melarikan diri ke dalam ruangan batu ini, pasti ada harta karun di sana. Aku akan langsung masuk dan menangkap orang itu sekaligus mengambil harta karunnya. Senyum jahat muncul di wajah Ao Shizun, dan dia membanting telapak tangannya ke arah pintu batu di kedalaman ruangan batu itu. Ledakan! Saat kekuatan sihirnya menyentuh pintu batu, semburan cahaya yang pekat keluar dari pintu batu tersebut. Di dalam cahaya itu, sesosok karakter muncul. Karakter ini berasal dari naskah alam abadi, dan itu adalah karakter Z. Z yang tertinggi. Karakter Z itu menggelegar turun, seketika merobek jubah putih Ao Shizun, dan tubuhnya mulai berubah menjadi naga, sisik-sisiknya pun muncul. Apa ini? Ini adalah hukum tertinggi keunggulan surgawi dari Kaisar Agung. Bagaimana mungkin benda ini muncul di sini? Ini adalah seni rahasia tertinggi dari Istana Surgawi untuk memerintah semua makhluk abadi. Siapa sih yang menggunakan seni rahasia ini untuk menciptakan karakter ini? Ya Tuhan, pergi, cepat pergi. Ao Shizun merong berulang kali, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari cengkeraman teknik Taois yang menakutkan itu. Dia bahkan mengeluarkan kerang langit dan bumi. Namun, karakter kultivasi mendalam itu memang terlalu kuat. Seketika itu juga ia diselimuti oleh sesuatu, bahkan mulai membatasi hukum keabadian emasnya, membuat tubuhnya tidak dapat bergerak, seperti nyamuk yang terjebak dalam jaring laba-laba. Kerang langit dan bumi. Dia dengan putus asa mencurahkan ki sejatinya ke dalam kerang langit dan bumi, dan suara menggelegar bergema, menyebar ke segala arah, berusaha meledakkan hukum sejati kaisar tertinggi tentang supremasi surgawi yang menakutkan ini. Namun semakin dia melawan, semakin dahsyat pula kekuatan penindas itu, tanpa ada cara untuk menghentikannya. Bang, bang, bang. Sisik naganya terus-menerus terbuka, dan lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya. Naga-naga surgawi ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam diri mereka, melayang ke langit, menghadapi seni abadi yang menakutkan, merong berulang kali, bertarung dengan putus asa. Bagaimana mungkin aku bertemu dengan hal yang begitu menakutkan? Di mana orang itu? Bagaimana dia bisa masuk? Ao Shizun sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa saat yang lalu dia adalah seorang pemburu yang tenang, menangkap mangsanya dengan mudah, tetapi sekarang dia telah menjadi mangsa orang lain, terjebak dalam hukum tertinggi penguasa surgawi yang menakutkan, dan tidak dapat melarikan diri. Ki sejatinya terkuras habis, dan bahkan artefak abadi tingkat tinggi, kerang langit dan bumi, pun tidak dapat menyelamatkannya. Ini hanyalah terjerumus ke dalam situasi yang sangat sulit. Pada saat itu, Fang Han telah memasuki portal dan tiba di tempat yang misterius. Di balik portal itu terdapat ruang yang kacau, dan di seluruh ruang yang kacau ini, sosok perempuan digambarkan dalam mural di mana-mana. Wanita ini berpose dalam berbagai posisi, seperti dewi kuno, jubahnya berkibar tertiup angin, bentuk tubuhnya sempurna. Kemudian, di tengah ruang yang kacau itu, berdiri sebuah patung setinggi manusia. Patung ini memancarkan kekuatan penciptaan yang tak tertandingi. Patung ini diukir dari pecahan artefak ilahi penciptaan. Itu tampak begitu nyata, seolah-olah dewi kuno ini akan terbangun. Siapakah sebenarnya wanita ini? Raja Surgawi tak tertandingi mana yang menemukan pecahan artefak ilahi penciptaan untuk mengukir wanita ini. Fang Han menggelengkan kepalanya, mengamati ke segala arah. Dia dengan hati-hati menyalurkan kekuatan penciptaannya dan menjelajahi ke arah patung wanita itu. Berdengung, patung perempuan itu bergetar, seolah merasakan daya tarik kekuatan ilahi penciptaan yang serupa. Sebagian cahaya di atasnya memudar inci demi inci, seolah-olah telah bertemu dengan seseorang yang ditakdirkan. Fragmen artefak ilahi hasil penciptaan sebesar itu sungguh menakjubkan. Fang Han perlu menemukan banyak sekali material untuk memurnikan 33 harta karun tertinggi surga, tetapi mendapatkan fragmen ini akan langsung menghemat banyak usaha keras dalam mencari material dan kekayaan yang telah dikeluarkan. Selain itu, bahan-bahan biasa jauh lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan pecahan artefak ilahi ciptaan. Di ruang yang kacau ini, tidak ada harta karun lain, hanya patung seorang wanita dengan wajah yang tidak jelas, seolah-olah bahkan Raja Langit yang tiada tandingannya pun tidak mampu memahat rupanya. Namun, Fang Han tidak memiliki pikiran seperti itu, dia hanya ingin mendapatkan pecahan artefak ilahi penciptaan dan segera memurnikannya. Untuk memurnikan fragmen artefak ilahi penciptaan, 2 syarat harus dipenuhi, dan memenuhi salah satunya umumnya sudah cukup. Yang pertama adalah dengan langsung menghancurkan dan menekan jejak jiwa dari gerbang kehidupan abadi. Yang kedua adalah memiliki kekuatan penciptaan dan perlahan-lahan melarutkannya. Saat ini Fang Han tidak memiliki jejak jiwa gerbang kehidupan abadi, setelah tiba di alam surga, dia tidak dapat merasakan kehadiran Fang Qingsui, dan karenanya tidak dapat meminjam jejak jiwa gerbang kehidupan abadi.
Namun sekarang, dia telah menguasai 33 harta surgawi hingga tingkat yang sangat tinggi dan sangat mahir dalam penggunaan kekuatan penciptaan, sehingga melelehkan pecahan artefak ilahi penciptaan bukanlah hal yang mustahil. Dia langsung menghembuskan seteguk energi vital ke patung wanita itu, yang tingginya melebihi tinggi badan seseorang. Patung itu kemudian melayang di udara. Dalam sekejap, Fang Han melepaskan ratusan ribu segel tangan seni pemurnian artefak agung, dan seketika itu juga, pecahan artefak ilahi penciptaan ini mulai berubah menjadi aliran cahaya ilahi yang sangat kaya, seperti cairan namun padat, meresap ke dalam 33 harta surgawi. Inilah kekuatan pecahan artefak ilahi penciptaan, begitu sedikit cahaya ilahi yang meleleh memasuki harta karun yang tak terhitung jumlahnya bersorak dan melompat, seolah kembali ke pelukan ibu mereka. Bayangkan saja kuas kaisar manusia. Kuas itu hanya memurnikan fragmen seukuran kuku jari, namun menjadi sangat ampuh. Sekarang, sebuah fragmen yang tingginya melebihi tinggi seseorang, seberapa besar kekuatan yang harus dimilikinya? Pertama, gerbang surga tertinggi di antara 33 harta surgawi mulai bergetar, dengan panik menyerap kekuatan ilahi dari pecahan artefak ilahi penciptaan, dan esensi artefak tersebut mulai sepenuhnya berubah menjadi kristal penciptaan. Harta karun lainnya juga mulai terserap tanpa terkendali. Hukum Luo Agung yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar dan berbelit-belit. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalami metamorfosis, dan bahkan tubuh Fang Han pun mulai berubah. Kerajaan ilahi kristal yang tak terhitung jumlahnya menjadi lebih nyata, seolah-olah berada di ambang pemahaman esensi langit dan bumi sebagai satu kesatuan. Tubuhnya saat ini setara dengan artefak magis. Jika ia mampu memahami alam langit dan bumi sebagai satu kesatuan, seperti kuas kaisar manusia, suatu hari nanti ia mungkin akan menjadi sosok yang melampaui seorang raja surgawi. Betapa dahsyatnya kekuatan itu, sungguh tak terbatas. Aku khawatir setelah naik ke peringkat Dewa Emas tak tertandingi, aku tidak akan mampu melepaskan 33 kali kekuatan tempurku tanpa merusak artefakku, tetapi jika aku memurnikan pecahan artefak ilahi penciptaan ini, artefak-artefak itu tidak akan pernah rusak lagi. Bangunan-bangunan itu akan sangat kokoh. Fang Han sangat gembira, merasakan kekuatannya melonjak, kekuatan tinju ilahi penciptaan meningkat, dan tongkat legenda serta sayap kebebasan mulai sepenuhnya tunduk, menyerah pada keagungan artefak ilahi penciptaan. Runi yang dibentuk oleh kepalan tangan ilahi penciptaan terus-menerus mengalami pembaptisan energi vital yang dilebur dari pecahan artefak ilahi penciptaan. Berkali-kali, Fang Han merasakan peningkatan kekuatan yang tak berujung. Dia duduk di tanah, mata terpejam, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, setiap pikiran dipenuhi dengan kekuatan, seolah-olah satu pikiran saja dapat menghasilkan seni abadi yang tak terbatas. Seolah-olah gerakan kecil saja dapat menghancurkan semua kehampaan dan memurnikan semua langit dan berbagai alam. Satu pemikiran dapat melahirkan segudang hukum. Satu pikiran dapat menghancurkan banyak alam. Fang Han memasuki suatu keadaan yang menyerupai seorang pencipta, dewa penciptaan, penguasa alam, kaisar penciptaan. Retak, retak. Kompas Yotian, perisai surgawi, pilar surga, peta surga yang terfragmentasi, dan harta karun lainnya semuanya membesar, lalu menyusut, terkadang sebesar gunung, terkadang sekecil butiran debu. Tubuh Fang Han juga terus membesar dan mengerut dalam proses ini. Selubung cahaya ilahi menyelimuti tubuhnya, menariknya lebih dekat kepada kehendak langit dan bumi, seolah-olah kesadaran ilahinya mulai menelusuri sungai panjang waktu dan takdir, menjangkau kembali ke keabadian, asal mula alam semesta ini, asal mula alam semesta sebelumnya, dan bahkan asal mula alam semesta sebelum itu. Semua seni Dao yang pernah ia temui tidak bisa lolos dari perhitungannya. Semua seni Dao yang pernah ia temui dihitung dalam energi vital dari pecahan artefak ilahi penciptaan. Tinju Raja Abadi, tinju penguasa naik ke surga, arus dunia yang bergejolak, dan bahkan, pedang alaya, semua seni abadi yang pernah ditemui Fang Han telah disimpulkan, lengkap dan tanpa celah, sedemikian rupa sehingga Fang Han dapat mengembangkannya dan berhasil menguasainya, menjadi lebih hebat daripada para master aslinya. Semua kenangan, semua pengalaman, pada saat ini, diputar ulang dan dihitung. Dalam sekejap, Fang Han menyimpulkan 1001 variasi kehidupannya, dari masa kanak-kanaknya yang paling awal, setiap perubahan kecil hingga saat ini, setiap perubahan halus yang mampu mengubah jalan hidupnya. Mungkin, jika dia tidak bertemu Bai Haichan, hidupnya akan berbeda sekarang. Mungkin, seandainya dia tidak dikirim ke sekte transformasi Yuhua oleh Fang Qingsui, hidupnya akan berbeda sama sekali. Tanpa penindasan Hua Tiandu, kehidupan akan berbeda lagi. Tanpa kemurahan hati Feng Baiyu, keadaan juga akan berubah. Takdir terdiri dari banyak sekali anak sungai, yang masing-masing tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Hidup penuh dengan perubahan, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Inilah takdir. Dalam sekejap, Fang Han merasa seolah-olah dia telah memahami makna sejati takdir.
Ia samar-samar merasakan bahwa di bagian terdalam alam surga, tempat yang bahkan Raja Langit pun tidak dapat temukan, terdapat eksistensi misterius dan tak tertandingi kekuatannya, sesuatu yang melampaui Dao Agung yang memanggilnya untuk datang. Eksistensi apakah itu? Apakah itu gerbang kehidupan abadi? Hati Fang Han bergejolak, dan pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Bang! Saat Fang Han merasakan keberadaan di luar Jalan Agung, pecahan artefak ilahi penciptaan, patung wanita yang perlahan meleleh, tiba-tiba meledak, berakselerasi 1000 kali lipat dan langsung memasuki 33 harta surgawi. Fang Han tak kuasa menahan diri untuk tidak meraung di tempat, aliran ki ilahi penciptaan menyembur dengan dahsyat dari berbagai kerajaan kristal di dalam tubuhnya, berubah menjadi berbagai fenomena. Di antara fenomena-fenomena tersebut adalah pengadilan surgawi, neraka, evolusi alam semesta, dan penciptaan kekacauan. Masing-masing dari 33 harta surgawi bergetar, mengeluarkan suara seperti napas binatang raksasa purba, semuanya berkomunikasi dengan keberadaan agung di alam ether, memperoleh roh purba mereka sendiri. Selain itu, roh-roh purba ini adalah kesadaran Fang Han sendiri. Pada saat itu juga, Fang Han merasakan jiwanya meluas tanpa batas, meresap ke berbagai alam dan mengukur kehampaan. Seberapa panjang masa lalu dan masa depan? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun pada saat ini, Fang Han merasa mampu menelusuri kembali asal-usul kosmik yang tak terhitung jumlahnya sebelum, dan hingga akhir setelah kehancuran kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa panjang jarak antara titik awal dan titik akhir? Dia bisa mengukurnya. Sambil mengepalkan tinjunya, dia tiba-tiba berdiri. Masing-masing dari 33 harta surgawi itu sangat jernih, dan kekuatan penciptaannya 10 kali lebih dahsyat dari sebelumnya. Meskipun mereka belum mencapai peringkat artefak abadi tingkat menengah, kualitas mereka sudah sepenuhnya setara dengan artefak abadi tingkat menengah, bahkan melampauinya, mendekati artefak abadi tingkat tinggi. Lagi pula, pecahan artefak ilahi penciptaan itu sangat kecil, terutama potongan yang tingginya melebihi tinggi seseorang, yang juga memiliki aura ukiran Raja Surgawi, peleburannya secara total dapat mengubah artefak abadi secara mendasar. Saat ini, 33 harta surgawi hanya kekurangan hukum keabadian emas. Sejumlah besar hukum keabadian emas dibutuhkan untuk langsung mengubahnya menjadi artefak abadi tingkat menengah. Pada saat itu, metamorfosis lain akan terjadi. Namun, saat ini, kultivasi Fang Han telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya, terutama tubuhnya, yang hampir mencapai titik pemahaman alam langit dan bumi sebagai satu kesatuan. Berbagai partikel kerajaan ilahi kristal yang membentuk tubuhnya telah menjadi semakin padat. Jika seorang master memperbesar dan mengamati Fang Han saat ini, mereka akan menemukan bahwa dia sepenuhnya terdiri dari kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan ilahi tersebut tampak berbentuk belah ketupat, menyilaukan, dan sangat padat, sama sekali tidak dapat ditembus. Fang Han bukanlah manusia, melainkan kristalisasi dari kristal-kristal kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam arti tertentu, dia telah melampaui wujud seorang kultivator, mulai menyatu dengan dao langit dan bumi, dan berbagi rentang hidup yang sama dengan langit dan bumi. Langit dan bumi juga dibangun dari ruang hampa kerajaan ilahi yang tak terbatas. Dengan hembusan napas yang lembut, kekuatan penciptaan di kehampaan mengalir masuk secara halus, memenuhi seluruh tubuhnya. Fang Han melayang di udara, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, menerangi segala arah. Jika dia memiliki cukup ki primordial sekarang, dia bisa langsung naik ke peringkat dewa emas tak tertandingi. Sayangnya, ki primordial masih belum mencukupi. Seluruh fragmen artefak ilahi penciptaan, yang tingginya melebihi tinggi badan seseorang, telah sepenuhnya terserap, dan di seluruh ruang yang kacau itu, gambar wanita tersebut juga menghilang, meninggalkannya kosong, tanpa barang berharga apapun. Fang Han menggunakan kompas Yotian untuk melakukan perhitungan cepat, tetapi tidak menemukan jejak harta karun tersembunyi, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Fang Han, bagaimana sekarang? Haruskah kita keluar? Tapi Dewa Emas tak tertandingi dari ras naga itu ada di luar. Meskipun kau telah memurnikan pecahan artefak ilahi penciptaan, kau tetap bukan tandingan Dewa Emas itu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah, tubuhku sangat kuat, dan dengan penyempurnaan baru-baru ini, kualitas sayap kebebasan dan tongkat legenda telah meningkat pesat, jadi melarikan diri dari Ao Shizun seharusnya tidak menjadi masalah. Namun sekali lagi, memang benar, siapapun di bawah seorang Golden Immortal hanyalah seekor semut, perbedaannya terlalu besar. Aku telah menyerap fragmen artefak ilahi penciptaan ini, dan aku selalu merasa bahwa kekuatan itu terkumpul di setiap kerajaan ilahi kecil, namun aku tidak dapat melepaskannya. Ini seperti seorang anak kecil yang memegang palu besar, tampaknya lompatan kualitatif hanya dapat dicapai dengan naik ke tingkat keabadian emas. Fang Han mencibir, ayo kita keluar dan melawan Ao Shizun itu, dan uji seberapa besar kekuatanku telah meningkat. Sembari berbicara, dia mengaktifkan 33 harta surgawi, langsung berteleportasi keluar dan muncul kembali di ruang batu di luar. Seketika itu juga,
ia menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Sebuah karakter alam abadi raksasa, karakter tertinggi, saling berjalin membentuk pola dao yang menggelegar, dengan tanda surgawi, jejak surgawi, pola surgawi, dan diagram surgawi yang tak terhitung jumlahnya meledak secara berurutan, menjebak seekor naga tua emas, yang panjangnya puluhan ribu mil, di dalamnya. Ruang angkasa meledak, hancur berkeping-keping, waktu terkadang berbalik, terkadang berakselerasi, dan sosok-sosok ilusi tak terhitung jumlahnya dari para santo, kaisar, dan raja berputar di dalam susunan yang megah itu. Bahkan dengan kekuatan Fang Han, dia tidak bisa berdiri teguh dan berulang kali terdorong mundur oleh guncangan susulan dari formasi besar tersebut. Kekuatan dari susunan besar ini cukup untuk membunuh makhluk-makhluk di atas para dewa emas. Yaitu, Fang Han buru-buru mengaktifkan kultivasinya untuk melindungi dirinya, kekuatan penciptaan 33 harta surgawi, dikombinasikan dengan kekuatan susunan besar ini, secara mengejutkan tidak dapat melukainya. Itu Ao Shizun, dewa emas ras naga, di dalam formasi besar. Yan meraung.